Salomo. Pemikiran Salomo berarti ini salah. Ya itu pemikiran Salomo. Ini salah atau benar? Ini salah atau benar? Ini bukan tentang salah dan benar. Itu pemikiran Ini Salomo. salah atau benar? Sekarang gini, menurutmu Sia Ini itu salah atau benar? Ini salah atau benar? Jangan menurut saya, kamu ditanya Sia jawab. Itu salah. Menurutmu Aisyah Jawab salah dulu. memerangi Usman. Jawab kok kemana-mana kamu? Jawab dulu. Amsal ini gimana? Enggak, oke gini. Bentar, Silakan dulu, Bang Zuma. Oto. Silakan Bang. Dengar dulu, dengar bentar, dulu, dulu, aku Bang. yang bicara dulu. Iya, bentar Kalau dulu Bang kamu Charles, pilih- bentar dulu, bentar. Bentar Bang Charles, bentar ya. Bentar dulu, bentar. Bang Juma, itu stikernya Bang. Bang, itu harus dari host Bang. Bang Juma, Kenapa? Iya. itu stikernya harus dari host Bang, naik ke atas Bang. Itu judulnya Yesus, Yudas atau Yesus disalib agak naik ke atas Bang. Udah gitu. Oke. Iyalah, harus dari Jadi sana, nggak gini, bisa di sini. Gini Bu, Assalamualaikum, jika Bang kita Dah. berpikir Lanjut, bahwa Abang. segala sesuatu itu Assalamualaikum adalah warahmatullahi tentang wabarakatuh. benar dan salah, kita sangat keliru memahami agama. Jika segala sesuatu itu kamu pikirkan mengenai agama itu adalah mengenai tentang benar dan salah, Anda keliru. Makanya saya katakan, jika Aisyah pergi memerangi Khalifah Ali, mana yang salah itu? Siapa yang mau Anda salahkan? Jika Syiah menurutmu salah, Wahabi menurutmu salah, makanya kalian gampang mengatakan orang itu salah. Kemana-mana Amsal Karena 2118. karena Tidak. pikiranmu bahas itu, ke Aisyah. karena pikiranmu itu terfokus kepada benar Bahas dan ini salah. Bang Dah. Amsal 21 nomor 18. Nah, Itu Bang Dah. sekarang itu udah Dia saya nggak jelaskan. berani. Itu ditulis Ini oleh dari Salomo, agama kan? mana ini? Agama dari mana ini? Oten. Sejarah Guru Dah. Bang. Ya. Dari Oten, penyembah Yudas, bukan? Penyembah Yudas. Bang Juma gini loh Bang Juma, nggak segala Ya. sesuatu itu dipikirkan benar atau salah. Jadi kalau misalnya itu nggak pemikiran bisa. Raja Salomo kan? Gak bisa. Takaran Nggak bisa. kebenaran itu adalah perintah-perintah Tuhan dan larangan-larangan Tuhan. Apakah Amsal itu perintah Tuhan, Bos? Amsal itu perintah Tuhan. Amsal, Nah, Amsal adalah kebenaran. ya silakan aja. Kitab Injil, Bos. Kapan? Kitab Injil, Bos. Kitab Injil. Kitab Injil sudah tidak ada. Tidak ada kitab Injil. Dengar dulu biar ku Nggak ada. jelaskan. Bang Juma nanti nggak ngerti kalau nggak mendengarkan penjelasan saya. Kita mendekati ini, udah mendekati. Tapi kenapa di stop? Karena abang nggak mau orang mendengarkan penjelasan saya, begitu, gitu. Tunggu dulu, Oke. Ini tema Cerita kita persial yang kitab. Cerita yang persial di- kitab tunggu, sabar dinubuatkan, dulu. bahkan dibicarakan itu, bahkan ada saksi, tetapi Muslim tidak percaya. Tetapi cerita persial Al-Quran yang tidak ada dinubuatkan tiba-tiba aja digantikan orangnya, bahkan tidak disebutkan siapa penggantinya. Yang ini berbeda pendapat dengan yang ini. Yang satu katakan Yudas, yang ini katakan bukan Yudas, tidak disebut namanya. Tetapi itu kalian percaya, yang ceritanya tidak dibangun dengan kuat.
Bandingkan aja cerita itu, bandingkan coba. Cerita penyaliban Oke, oke. versi Kamu bisa diam tidak? Atau Dengar dulu saya gini. kasih Satu sepak lagi, muka satu kau lagi. nanti. Satu Diam lagi. dulu, gantian Satu kita. lagi, Ini dengar bukan, dulu. hei. Ini Ya, satu kalimat aja. ini bukan jemaat. Ini bukan jemaat orang goblok yang ada di gereja, paham kau? Hah? Udah bang, udah di mute. Ngomong kayak Paulus aja kau ngomong. Kasih kesempatan kepada lawan diskusimu untuk berbicara kalau kau mau waras. Kau dikasih ruang di sini ngomong, bukan kau mau berkhotbah. Ini bukan gereja. Di gereja boleh kau bodoh-bodohi orang, tapi di depan semua jangan coba-coba. Ya. Oke, kamu mau nolak Al-Quran, silakan aja kamu menolak Al-Quran. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah saudara menolak Bible? Kamu sudah ngambil kitabnya orang Yahudi, kamu curi, kamu tempel di dalam kitabmu. Ini kitab Yunani, kau tempel kitabnya agama Yahudi begini nih. Kau buat jadi clipping. Sekarang saya tanya samamu, kamu percaya ndak kitab kamu itu? Kamu percaya ndak? Itu dulu, nggak usah nyerocos lari ke Al-Quran. Al-Quran seperti apapun kebenarannya tetap aja kamu tolak. Sekarang yang saya tanya, kamu terima ndak kitab kau itu? Kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Kamu terima ndak isinya? Kalau kamu terima, kita dialog. Kalau tidak, kau pergi ke gereja cebok air 1 sendok. Paham? Saya tanya dulu, kamu terima ndak informasi-informasi dalam kitab yang kamu tenteng itu? Jawab, buka, kau bicara sekarang. Mute-nya Charles itu tadi aku yang mute. Ah, kenapa di mute? Gitu caranya ya, biar orang nggak dengar saya ya. Ya, coba kamu jawab. Kamu terima ndak informasi dari kitab yang kamu pegang itu? Kamu Terima. percaya ndak? Kan udah Oke, saya bilang sekarang Bang saya tanya. Juma. Kan Udah, saya bilang, diam Bang Juma, dulu, Amsal itu- diam dulu. Amsal itu Saya pemikirannya tanya. Salomo. Saya tanya. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang yang benar Iya, agar dibunuh. iya, Kamu percaya itu? Oke. iya, Ulangan 21 nomor 23. iya. Orang yang digantung terkutuk oleh Elohim tidak Ya. boleh mayatnya semalam-malaman di tiang salib. Pertanyaan saya samamu, siapa yang terkutuk antara Yudas atau Yesus? Yesus yang menanggung kutuk, bos. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Itu Yesus menanggung kutuk ajaran pagan Roma. Jangan kau campur adukkan. Jangan kau Makanya campur gini, adukkan. Bang. Halo Bang. Jangan makanya gini, dicampur Bang. adukkan antara ajaran Bang. Kristen yang berasal dari Barat dengan ajaran Tuhan yang ada di Yahudi. Nah. Saya ulang lagi. Oke, Saya ulang. Bang. Sekarang Ulangan membandingkan cerita itu, Bang, harus 27. logika, Bang. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah, ini Tuhan yang berkata, terkutuklah orang yang menerima suap oleh karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, halilintar. Sekarang saya tanya samamu, siapa yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh di atas tiang salib? Siapa? Yang menerima suap kan Yudas, tapi yang disalibkan Yesus. Bagus. Berarti gepeng kepalamu. Nah, Ulangan 21 nomor 23, yang disalib itu adalah orang yang terkutuk di mata Tuhan. Baca ulangan 21 nomor 23. bukan. Bukan pula, bukan. Itulah kau temannya setan. Kau Nggak usah bantah gitu, Bang. itu Bang. Kamu bantah Bang. firman Tuhan. Dengar. Bang. Ulangan Dengar 27 dulu, nomor dengar. 25. Yesus Yang itu rela terkutuk menjadi adalah yang terkutuk, menerima Pak. suap. Gak ada, itu cerita muncul dari Roma, gak ada itu. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Dan Itu semua Yudas. bangsa harus Yudas- berkata, Yudas Yudas kan? kan? Betul kan, Yudas? Yudas kan? Oke, Ah. saya tanya sekarang. Ah. Ulangan 21 nomor 23. Mayatnya tidak boleh dibiarkan semalam-malaman. Sebab
orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan tidak boleh menajiskan tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yang dikutuk Yesus menanggung kutuk itu di salib. Loh bos, kita dari kecil udah menerima ajaran itu bahwa Yesus Ya, menanggung betul. kutuk kita. Saya menghargai itu iman barat, Roma, Yunani. Karena menginginkan darah manusia untuk menebus dosa mereka Sekarang kepada gini. Dewa Molok. Oke. Kepada Dewa Oke, Molok, gini. saya hargai. Oke gini. Saya Oke, hargai. aku mengalah. Sekarang permasalahannya Bang Cuma, ini adalah, Bang Cuma dengar dulu, aku mengalah ini. Nggak usah bahas Roma segala macam lah. Nggak usah bahas Yalah, Roma buktinya lah segala macam. memang agamamu dari sana, Bung. Agama Dengar Kristen dulu, dari Bang. Roma, bukan dari Yahudi. Sekarang aku Ya, mengalah. silakan. Kita berdua aja ini yang berpikir, oke? Berpikir logika. Oke? Iya. Sekarang Oke. kita bahas penyalipan itu versi Alkitab dengan versi Al-Quran, mana yang layak dipercaya kebenarannya. Ini dasar pijakannya sudah jelas. Hmm. Kitabmu lebih dulu. Kitabnya Yahudi lebih dulu. Nah. Muncul kitab dari Yunani, tapi itu tidak masuk kategori firman Tuhan. Lalu muncul Nggak, Al-Quran. bahas ceritanya dulu, bahas ceritanya. Gimana Tunggu. ceritanya? Membangun ceritanya bahwa Yudas yang disalib itu di Al-Quran gimana gitu. Bahkan sejak Al-Quran- lahir, waktu bayi Yesus mengatakan bahwa keselamatan tercurah atasku saat aku lahir, saat aku mati dan dibangkitkan. Nggak ada dibilang dia nanti nggak disalib Celaka. di surga. Ada enggak dia dikatakan celaka? Ada enggak? Ada diceritakan, dan celakalah aku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan. Ada? Enggak ada. Kan memang selamat ya waktu disalib. Kesejahteraan, damai sejahtera bagiku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan, pada saat aku dibangkitkan kembali. Oke. Damai sejahtera, bukan Ada 3 poin, terkutuk. Bang. Dengar bang, ada 3 poin. Lahir, Ya. mati, dan dinaikkan Ya. ke surga. Yang terjadi apa? Yes. Yang terjadi apa? Lahir, nggak Lahir. mati, nggak Lahir. mati. Matinya Belum. nggak ada loh. Belum. Nggak Belum mati. Naik ke Belum. surga gitu. Matinya mana gitu? Naik terangkat langsung. Bal rafa'ahu, langsung naik ke atas. Berarti nubuat Yesus waktu bayi itu nggak terjadi, Bung. Kenapa bisa? Dia kan lahir, mati, Lahir. dan dinaikkan terangkat. Oh, enggak begitu. Dia lahir, Lahir, mati. dengarkan dulu. Lahir, Dia lahir. mati, dan dinaikkan. Enggak mati dulu, tompel. Mana ada mati dulu? Dia masih hidup sekarang ini. Makanya, Datang Bang, untuk yang dia masih hidup. Kenapa dia nggak mengikuti nubuatnya waktu bayi yang dia katakan lahir, mati, dan dinaikkan ke surga? Nggak, sekarang abang Dia percaya nggak nubuatnya bagaimana? Coba terangkan dulu sama kita. Nubuatnya waktu dia bayi di gendongan Maria itu bagaimana? Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadaku pada saat Oke. aku lahir. Lahir. Pada saat aku diwafatkan dan Mati. pada saat aku dibangkitkan. Oke. Oke, sekarang mana dia? Yang matinya mana? Sekarang sudah berapa sesi yang terjadi terhadap Nabi Isa? Lahir dan dinaikkan loh. Belum. Belum mati dia. Dia terangkat dalam keadaan hidup-hidup. Sekarang masih hidup. Mazmur 91 nomor 16. Bang, abang Dengan membual, panjang Bang. umur, Abang dengar. membual, Bang. Dengan nubuatnya lahir, dengan mati, dan panjang dibangkitkan. umur. Enggak ada. Oke, sekarang saya enggak ada tanya. disebutkan di Sekarang saya tanya samamu. Henok sekarang mati atau hidup? Hidup. Elia sekarang mati atau hidup? Hidup. Apa masalahnya? Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, terangkat ke langit. Hidup dia di atas. Nanti di akhir zaman dia turun untuk yang kedua kalinya. Setelah tugasnya selesai menghancurkan Kristen, wafat. Baru wafat. Setelah wafat semuanya dibangkitkan untuk dihakimi. 3 fase kan? 3 fase. Kalau Anda ingin belajar tentang teori ini, baca Matius 4 nomor 6, include dengan Mazmur 91 dari Nata nomor 1 sampai nomor 16. Yesus diangkat ke langit, menonton orang-orang fasik yang menggantikannya di atas tiang salib, disebabkan kemudian dia ditolong oleh Tuhan dengan mengirim malaikat mengangkat Yesus ke langit. Halo Indonesia. Dan Tuhan Bang, mengatakan, bisa dengar aku dulu, Bang. Bang Tuhan Cuma, mengatakan orang di dalam cerdas, Mazmur orang pintar yang 91 mengerti kitab nomor suci. 16, Tolong dengan dengar dulu panjang aku, Bang. umur, Bang. dengan panjang Bang umur Cuma. aku kenyangkan engkau.
dan aku akan memperlihatkan keselamatan kepadamu. Selesai. Apa yang salah dengan Al-Quran? Sekarang kita uji Bible, Perjanjian Baru. Halo Bang Cuma. Sekarang kita uji Al-Quran, sudah jelas tuh. Al-Quran kan Dengar dulu, sudah Bang jelas. Cuma. Kalau Yesus memang dia mau hidupnya, dia lahir, kemudian diangkat ke surga, kemudian nanti turun lagi, mati lagi, baru dinaikkan lagi. Kenapa nibuatnya nggak mengatakan begitu? Dia bilang. Dia mengatakan begitu. Kesejahteraan pada saat pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, Ya. dan pada saat aku dibangkitkan. Kenapa Mati nggak belum? Kenapa dia nggak Mati disebut belum? ini? Kenapa nggak disebut Mati. ini yang naik ini? Naik dalam keadaan hidup berarti dia belum mati. Kenapa nggak Nanti disebut? dia mati. Kenapa nggak disebut? Apa? Disebut apa? Di nubuatnya kenapa itu nggak disebut? Disebut apa? Kenapa nubuatnya waktu Apanya bayi yang digendong disebut? Maria itu nggak disebutkan bahwa dia naik dulu gitu loh Bang? Loh, manusia itu semuanya memiliki 3 fase dalam kehidupan. Lahir, mati, bangkit. Bang. Nabi Bang, itu Isa, kejadian Nabi Isa besar, belum Bang. mati. Itu kejadian sangat Nabi besar. Isa Makanya belum tadi saya mati. bilang, cerita versi Al-Quran itu Nabi Isa belum penyelipan mati. rekayasa versi Al-Quran itu tidak ada gunanya, tidak Ya, bermanfaat. yang rekayasa itu penyaliban terhadap Tuhan kamu, Yudas. Itu rekayasa. Dengarkan. gini, Bang. Dengarkan rekayasanya, dengarkan. Dengarkan rekayasanya. Dengarkan rekayasa penyaliban terhadap Yudas. Penyaliban Dengarkan sama dia- saya, dengarkan. Ya, dengarkan. Dengarkan penyaliban Yudas. Dengarkan rekayasa penyaliban Tuhanmu tipu-tipu. Yudas. Dengarkan penyaliban tipu-tipu versi Yang Kristen. mengatakan Dengarkan. itu penyaliban tipu. Dengarkan saya, dengarkan. Yang Rekayasa digantung loh, di rekayasa. yang digantung di tiang salib orang terkutuk. 1. Yang digantung Bang, di atas tiang salib orang yang menerima suap. Lu tafsir itu Bang, tapi kenyataannya Yang digantung di tiang salib, disalib itu adalah korban persekongkolan yang disalib itu orang Yudas, Bang, Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama. Yang disalib di tiang Tafsir, Bang, tafsir. yang digantung di tiang salib adalah hasil Jangan tafsir dengan tertulis. kesaksian palsu imam-imam Tafsir, Yahudi dan mahkamah agama. Matius 26 dibandingkan Matius 26 nomor tertulis lebih 59. pantas. Amsal 21 Tafsir nomor manusia. 18, Amsal 11 nomor 8, yang menggantikan kemudian orang yang jujur dan orang benar adalah orang fasik dan pengkhianat. Pertanyaannya, siapa yang berkhianat? Siapa yang fasik? Siapa yang menerima suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Yudas. Bang Juma mau betul-betul bahas nggak sama saya logika kita berpikir? Saya tanya, siapa yang fasik, siapa berkhianat, siapa yang makan suap, siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Tadi Jawab. sudah saya jawab Bang, tadi itu sudah saya jawab, nggak ada gunanya dijawab terus. Aduh, parah. Sekarang gini, apa gunanya Yudas disalib? Gunanya apa? Gunanya menggantikan orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7. Keluaran Manfaatnya bagi 23. manusia apa? Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan Bang, kau itu- membunuh orang. Aduh. Itu kita ulangan loh Bang, yang kita bahas Al-Quran dengan kepenyalipan loh. Hai, Al-Quran itu bercerita tentang kitabnya Nabi Musa, bercerita tentang kitabnya Yesus, bercerita tentang Daud, bercerita dengan tentang Salomo. Al-Quran mencakup semua itu. Saya juga dinonaktifkan terus. Iya, karena kamu nyerocos tanpa ilmu. Ini waktu Kok tanpa sholat ilmu? saya mau sholat sebentar lagi. Oke. Yudas disalib, apa manfaatnya? Kenapa nggak dinubuatkan bahwa dia akan digantikan? Kenapa mau sudah ada Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 8, Bang, kuclok. kenapa untuk membenarkan agamamu kau pakai kitab lain? La Kenapa haula nggak wala kitabmu quwata illa sendiri? billah. La haula wala quwata illa billah. Kitabku mengatakan wa qaulihim
sesungguhnya mereka berkata yang dibunuh adalah Isa Al-Masih putra Maryam, padahal bukan. Bukan Ya, Nabi kenapa Isa yang Isa? dibunuh. Bukan Kenapa Nabi Isa yang dibunuh. dinubuatkan, Bang? Bukan Nabi Kenapa Isa nggak yang dibunuh. nubuatkan? Tuyul. Al-Quran datang bercerita tentang kejadian yang pernah terjadi, kampret. Sekarang Yesus nubuatkan, Bang. Sekarang Yesus sudah katakan bahwa dia akan disalib. Kenapa Otak. Isa nggak bilang Ini, bahwa nih. dia nggak? Nih, otak. Al-Quran datang bukan bercerita nubuatan tentang salib. Al-Quran datang meluruskan cerita-cerita yang dibelokkan oleh pagan Roma Yunani. Itu, Bang. Bang, abang Itu mental, namanya. Bang. Itu pembunuhan karakter itu, Bang. Nggak bisa. Allah yang lu sembah aja saya lebih ngerti kitab suci loh daripada Tuhan yang lu sembah. Mau bahas Taurat? Mau bahas Taurat? Ayo. Mau bahas sunat? Ayo. Weh, cemen Ini, weh, men Pak Raja report penyaliban. weh. Cemen weh, men report weh. Cemen kalian Apakah benar oke. Yesus mati? Itu. Jangan main repot-repot yang dibawa. Nah itu. Cemen. Ngapain repot-repot? Kenapa Yudas itu disalib nggak ada gunanya gitu? Nggak ada gunanya. Yesus kan sudah nubuatkan saya akan mati. Kalau Yesus disalib dan aku akan gunanya apa? dicurahkan- Seandainya Yesus disalib guna manfaatnya apa? Apakah sudah tidak ada berdosa-dosa? Yesus sudah apa nubuatkan bahwa manfaatnya Yesus disalib? caranya untuk penebus dosa, mengampunan Sedangkan dosa. Pak Paulus sendiri mengatakan Yesus tidak disalib. Yesus tidak mati. Siapa yang bilang tidak mati, Bos? Paulus. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Bang, memang Yesus hidup, tapi setelah jangan disalib, Bang. Bang. Ini. Hei. Dengar dulu aku yang bicara dulu. Proses penyaliban tidak ada yang sanggah. Yang Aku disanggah yang di sini bicara siapa dulu. yang di atas tiang kayu salib? Mustahil Paulus bisa meyakini bahwa Yesus Ini tidak di disalib. Kisah Para Karena Rasul 25 Yesus- nomor 19. Karena Yesus berjumpa Kisah Para dengan dia. Rasul 25 19. Baca, Itu baca. tafsirmu, Bang. Itu tafsirmu. Bukan Kisah Para Rasul nomor 19. Kau tafsir baca Bible di Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mana, Bang? Yang ada. Baca Bible jangan diketekin. Paulus, Baca, coba. Paulus itu bertemu dengan Yesus, Bang. Bertemu dengan Saya Yesus. tidak pertanyakan bertemu. Kita tetap di konsep penyaliban. Siapa yang disalib? Oke. Di Kisah Siapa Para yang Rasul disalib? 25 19. Nah, Sekarang coba, kalau baca, Yesus kalau Yesus digantikan Coba oleh Yudas, kenapa baca enggak dia dulu, baca. nubuatkannya? Woi, baca. Baca. Oke, mana? Di Kisah Para Rasul 25 19. Coba baca. Paulus sendiri mengatakan bahwa ia hidup. Sedangkan yang lain berselisih. Yesus memang hidup, Bos. Kan naik ke surga. Saya hidup lah. enggak nanya itu. Ini Paulus sendiri mengatakan Yesus itu hidup, kagak mati. Ya hidup karena udah naik ke surga dia hidup. Coba Bos. baca. Tim di mana tertulis di situ? Di mana tertulis? Oke. Oke Bang. lagi. Oke, sekarang gini. Sekarang gini. Baca dulu supaya kamu paham. 25 ayat 19. Oke, gini. 25 Tetapi mereka 19, berselisih baca. paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Oke, gini. Hidup. Iya hidup. Gini. Apa gini? Orang gini? percaya bahwa dia Jawab. mati. Orang percaya bahwa dia mati, tetapi Paulus katakan dia tidak mati, dia bangkit, dia hidup. Karena Di mana Paulus tertulis begitu? Di mana? Jangan ditambahi. Di Wahyu 22 18 Bible itu dilarang ditambahi, dilarang dikurangi. Jangan, tidak ada tertulis seperti itu. itu kan tafsirmu, Bang.
Mana tafsir saya? Anda sendiri yang sudah baca. Di mana tafsiran saya? Anda Semua sendiri orang yang baca, kok tafsiran? Bebas Dengar ini dulu, tafsiran kan? Bang. Semua orang Kristen percaya Yesus itu hidup, Bang. Saya tidak bertanya Kristen. Ya saya Anda juga silakan percaya Yesus baca, hidup. silakan baca. Gedekin, lanjut Gurunda. Gurunda sudah hadir, Sekarang- silakan. Sekarang semua kita, saya juga percaya Yesus itu hidup gitu. Saya Tetapi tidak bukan bertanya berarti- Kristennya. Bukan Kita berbicara berarti- Bible. Oke, saya juga percaya bahwa Yesus itu Lanjut, hidup. Gurunda, izin. Tapi dia bukan berarti mati disalib. Demikian juga tulisan Paulus ini. Dia juga percaya Yesus hidup, tetapi dia bukan bermaksud mengatakan bahwa Yesus tidak mati disalib. Makanya aku bilang itu tafsir. Tafsirmu yang keliru. Kok yang saya nafsirin, Anda sendiri yang sudah baca, kok saya yang dituduh tafsir. Kan udah aku katakan begini. Paulus mengatakan meyakini Yesus itu hidup karena dia melihat Yesus itu hidup dalam penglihatannya. Makanya dia Gini, buta, Bung. bahkan dia Yesus katakan Bung. berbicara kepada dia. Kami Bung. orang Kristen, saya juga Serli. percaya bahwa Yesus hidup. Serli. Tetapi bukan berarti saya percaya bahwa Yesus tidak disalib. Enggak. Makanya Serli. tafsirmu berbeda dengan kami gitu. Nggak ada telinganya orang ini, nggak ada Aku telinganya. nih ya. Kamu nggak punya dengerin telinga dulu ya, Bung? Bung, kamu nggak punya telinga ya? Bang, Kamu punya telinga kan? Kamu punya Bang. telinga kan? kalau Ya. mau debat itu, izinkan kami yang berbicara gitu supaya jangan kalian aja. Loh, izinkan kami. Kamu siapa? Oke, kita ganti-gantian. 2-2 menit, boleh? Atau 1-1 menit? Saya dulu Nanti ya. tanya lagi ulangan, enggak maju-maju. Kalau tanya ulangan lagi enggak maju-maju Kenapa? kita. Kenapa kamu Udah alergi dengan dijawab. kitabnya Yesus? Udah dijawab, Hei, Bang. saudara dengarkan saya. Kristen itu agama yang muncul belakangan. Prosesi penyaliban terjadi dulu, setelah itu muncul Kristen. Atau Oke. kau ingin mengatakan bahwa Kristen dulu baru penyaliban? Oke, gini. Saya tanya dulu sama Oke, gini, Bang. Penyaliban Logikanya ini terjadi lebih logikanya dulu. gini. Penyaliban Logikanya gini. ini Kalau kamu Yesus kamu turun aja kalau digantikan, gitu. kenapa Kamu dia turun nggak aja kasih kalau tahu gitu. loh, Bang? Turun. Biar dia ketakutan murid-muridnya. Kalau Yesus- Turun. Kalau kamu tidak bisa berdiskusi sehat, kamu ke gereja cium pantatnya Pak Bom. Kau jangan di sini. Kita butuh orang yang berilmu, bukan orang gila yang kita butuhkan di sini. Percuma koar-koar kalau hanya bermodalkan pantat bom. Kita tidak butuh. Yang kita butuhkan di sini adalah Kristen yang mau diwaraskan. Kalau cuma nyerocos, kamu ke gereja cium pantat pendeta. Oke? Pakai ilmu, naik ke sini tuh pakai ilmu. Kalau cuma nyerocos semua orang bisa. Sakit kepala netizen mendengarkan. Sakit. Oke? Saya tanya, duluan mana cerita daripada tragedi penyaliban dengan munculnya agama Kristen? Duluan mana? Kalau Anda lagi memplesetkan kata Kristen, oh Kristen bukan agama. Oke. Duluan mana tragedi penyaliban daripada doktrin Tuhan datang mati di atas tiang salib? Duluan mana? Duluan mana tragedi penyaliban daripada konsep tebus dosa di atas tiang salib? Duluan mana? Duluan tragedi penyaliban. Dengan demikian, berbicara mengenai penyaliban, harus kemudian kita tuntaskan dulu apa penyebabnya, siapa yang memerintahkan penyaliban, apa fungsi penyaliban ini, bagaimana pandangan Tuhan terhadap penyaliban, bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu. Setelah itu rampung, baru pindah ke agama Roma. Ada apa dengan Roma? Kita sambungkanlah dengan tragedi penyaliban ini. Tapi sebelumnya kita simpulkan dulu, penyaliban ini menurut tuan rumah adalah tragedi kecemburuan orang Yahudi terhadap Yesus. Itu dulu. Setelah kemudian ini berlangsung, tragedi ini ingin dilaksanakan. Contoh, Matius 26 nomor 59. Imam-imam kepala bahkan mahkamah agama membuat kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus disalibkan. 1.
Yohanes 11 nomor 53. Mulai hari itu orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, mahkamah agama sepakat untuk membunuh Yesus. 2. Ketiga, Matius 27 nomor 18. Pilatus berkata, mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. 3. Keempat, Ulangan 27 nomor 25. Orang yang makan terkutuklah orang yang makan suap karena menyerahkan orang benar untuk dibunuh. 5. Ulangan 21 nomor 23. Jangan dibiarkan mayatnya orang-orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan untuk menyentuh tanah yang diberikan oleh Elohim kepada Bani Israel. 7. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tertulis di Galatia 3, kemudian nomor 13. 8. Amsal 17 nomor 23. Orang fasik menerima hadiah suap dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum Tuhan. Itu yang Anda harus pahami. Semua data-data ini harus Anda labrak dulu. Baru kemudian Anda bisa memunculkan agama Kristen. Jangan Anda campur adukkan, karena tidak ada hubungannya penyaliban dengan agama Kristen. Penyaliban itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel, bukan di tengah-tengah kota Vatikan. Paham itu ya? Paham. Jadi harus berpola kepada tradisi, budaya, keagamaan, kepercayaan tuan rumah. Nanti kalian muncul mau mengatakan yang disalib itu Pak Bom-Bom, yang disalib itu Tukul, yang disalib itu adalah siapapun itu urusan Anda. Kita buktikan kebenaran Anda nanti. Islam pun begitu. Islam datang mengatakan yang disalib adalah orang yang menggantikan Nabi Isa. Al-Quran mengatakan itu. Oke? Nah, kita buktikan nanti yang mana yang benar dengan pola tuan rumah. Tuan rumah yang lebih tahu isi dapur mereka. Pahami itu. Yohanes 12 nomor 6. Hal itu dikatakan bukan karena dia memperhatikan nasib orang yang miskin, melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas rumah Tuhan. Itu dulu. Kemudian Anda juga harus melihat di dalam Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang-orang yang bersalah. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Selanjutnya, Amsal 6 nomor 16. Oke? 6 kekejian, 6 hal yang dibenci oleh Tuhan, dan 7 perkara yang merupakan kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi data-data ini harus didudukkan dulu. Didudukkan dulu. Bagi tuan rumah, apa sebabnya Yesus ini mau disalibkan? Itu dulu. Nah, jawabannya, tujuan Yesus disalibkan ada di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 53. Alasannya karena orang-orang Yahudi, imam-imam kepala, mahkamah agama takut kalau bangsanya dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Maka mereka sepakat membunuh Yesus. Proses kemudian berjalan. Tak. Imam kepala, kemudian orang-orang Farisi, kemudian mahkamah agama, kemudian orang-orang Yahudi bergerombol mereka mencari Yesus, menghadapkan ke Pilatus. Baca Matius 27. Disitulah kemudian terjadi pergolakan antara orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama, dan Pilatus, serta Yesus dan orang fasik, pengkhianat. Ini yang perlu saudara pahami. Setelah kemudian terjadi ternyata kata Tuhan di Amsal 21:18, orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Baru cari siapa yang jujur di antara keduanya, Yesus atau Yudas? Siapa yang fasik di antara keduanya, Yesus atau Yudas? Siapa yang disalib menurut Tuhan di dalam Ulangan 21 nomor 23? Orang terkutuk. Siapa yang terkutuk menurut Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 25? Yudas. Berarti yang disalib adalah
bom. Begitu cara belajarnya. Setelah itu kemudian baru bahas Kristen. Ayo teman-teman Kristen, siapa yang disalib menurut kalian? Yesus. Apa alasannya? Untuk nebus dosa. Yang ngajarin siapa? Mana dalilnya dari tuan rumah? Menebus dosa pakai darah manusia, mana? Ada, di mana? Di Amsal, apa katanya? Aku sendiri Tuhan yang akan membinasakan mereka, sebab mereka mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Yeay! Mampus. Oke teman-teman, silakan dinaikkan kalau masih ada. Saya izin azar sebentar. Ada minta naik yang tadi si Charles, Bang. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Minta permintaan typing di bawah agamanya ya. Yang minta naik banyak tapi banyak Islam. Kita Islam udah banyak di atas ya. Jadi yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen ya, typing di bawah agamanya dong, Kristen. Yang agama Kristen ya mau diskusi silakan naik. Ya, kalau kalian Islam gak usah juga kalian typing. Aku buat Kristen. Typingnya oten. Charles gak mau diam mulutnya. Salib Bonbon, makna si Bonbon mau disalibkan. Ayo. Yo. Sambil nunggu Gurunda ini sholat. Ayo. Naiklah Kalian gak usah takut-takut Ayolah. Makanya Pak Charles, Anda minta naik. Anda itu kalau naik itu tolong mulutnya jangan melebihi aku. Kalau mulutku gitu, aku perempuan, mulutku 2. Lah Pak Charles kan gak tahu juga sih, perkawinan domba kan 2 juga mulutnya. Gak ngerti lah. Ya, yang pasti agak tahu lah. Ya Pak Charles, Anda ngomong di atas melebihi aku mulutnya. Aku wajar mulutku 2. Pak Charles, jangan-jangan Pak Charles itu kalau mangkal itu suka yang di jalan itu kali ya. Makanya mulutnya kalahku. Waduh, bahaya nih. Bangunin Bunda Rama. Bunda Rama, ya kebiasaan itu. Kebanyakan diamnya dia. Bunda Rama. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Halo. Ya, kenapa? Dipanggil, katanya udah asar. Ya, sholat asar di sini. Bagi sholat Ya asar. Udah. Oke. Bang Andra, selamat sore. Agama apa? Walah, langsung kabur dia. Turun. Ada typing gara-gara si Charles boleh katanya Bunda blokir, kasih dulu itu bodrek katanya. Astagfirullahaladzim. Iya ya, semarga mah gua. Ganti marga lah gua. Astagfirullahaladzim. Ganti marga aku dulu, izin dulu sama bapakku, bisa aku ganti marga. Mana Charlesnya tadi Uti? Naikkan saja. Naikkan aja, mulutnya gak mau diam ya. Oke. Nih sama Bang Musa. Charles, nah ini sama Bang Musa kau. Ya. Kau. Ya, oke. Ya. Maunya gitu ya cara debatnya ya. Aduh, kalau kita ngomong dinonaktifkan gitu. Jadi Ya karena mulutmu gak diam, jadi di mute, Aku pun capek mute kan. dengar dulu. Aku pun Makanya capek jangan- mute kan mulutku kalau, tuh kalau orang ngomong, makanya didengar, jangan ngomong juga. Udah didengar, Kita udah gantian. dibilang ini bukan kamu dikasih ngomong di sini bukan disuruh khotbah. Udah ini sama Bang Musa. Jadi sekarang gini aja, kalau kalian mau ngomong, kuekan aja lah ya. Ya, kalian betul gitu aja gitu. bukan begitu Ngomonglah juga. biar aku bilang gitu. Kalau itu yang kalian inginkan, ngomonglah biar aku bilang. Oke, ngomong Pak. Kamu lo aja gak mau diam kan? Yang namanya diskusi itu, brother, ngomongnya ganti-gantian. Seandainya pun ngomong, ambil poin-poinnya saja. Jangan dengan cara khutbah untuk meladeni lawan debat. Tidak akan nyambung begitu. Sampaikan saja secara akademis gitu. Oke, monggo. Dilanjut. Apa faedah dari penyaliban Yesus itu? Kenapa mesti ngotot orang Kristen itu bahasanya Yesus itu mesti mati di kayu salib itu? Apa faedahnya? Coba silakan dijabarkan.
Bos, bukan saya yang bilang loh, bukan Kristen. Jadi Anda salah kalau Anda bilang Kristen ngotot. Enggak, Yesus sendiri yang bilang bahwa darahku akan ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Udah, Bukan, jawab. tidak Oke, ada. silakan lagi. Bunyinya tidak seperti itu. Darahku akan tercurah ya dan menjadi penebus salah. Bukan untuk pengampunan dosa. Jangan pula dikarang-karang. Makanya ketika berdebat itu sampaikan dengan dalil-dalil yang pasti. Jangan pula Oke. ditambah-tambah dan jangan Oke pula Pak, dikurang-kurang. itu kurang lebih aja itu, kurang lebih aja. Di Injil lain menyebut pengampunan dosa, pengampunan dosa. Di Injil lain juga menyebut penebus salah. Itu beda kalimat aja itu, tapi intinya maknanya sama. Sekarang gini, yang saya tanya, Judas itu disalib gunanya apa? Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Jikalau Anda mengatakan bahwasanya faedah ataupun manfaat dari penyaliban Yesus sehingga tidak terima jikalau Yesus itu digantikan dengan Yudas. Ya. Konon katanya menurut kekristenan dengan ngototnya, dengan yakinnya bahwasanya apa yang dilakukan dirinya itu adalah sebagai penebusan dosa. Jauh sebelum Yesus itu dilahirkan, jauh sebelum Yesus itu disalibkan, penebusan dosa. Tadi Bapak bilang harus intinya aja, melalui darah. intinya aja apa manfaatnya Iya, Judas makanya disalib. dengarkan dulu. Tadi Anda ngomong, saya biarkan. Ya Ketika tadi di Bapak dalam bilang intinya aja, Keluaran- tapi Bapak menjelaskan Yesus disalib lagi. Intinya aja, apa intinya? Iya. Bapak tanya apa Ketika- faedahnya Yesus disalib, saya bilang Itu Anda untuk diam pengampunan dulu dosa. lah. Diam dulu. Ketika di dalam Keluaran 32 ya, di mana Musa memintakan bagi kaumnya yakni Bani Israel untuk diampuni dosanya dan Allah mengampuninya tanpa harus Musa menyalibkan dirinya untuk kaumnya yakni Bani Israel. Jikalau sekiranya hari ini engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang kau tulis. Lalu Allah menjawab di tiga-tiganya, wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja. Jadi perihal masalah masuk surga ataupun neraka itu sudah ditentukan dari awal mula sebelum manusia ini diciptakan dan ada. Dan tidak perlu waktu itu Musa menyalibkan dirinya agar kaumnya terlepas dari beban dosa. Lalu Hubungannya datang dengan Kristen. penyaliban Yudas. Nah, hubungannya dengan penyaliban Yudas yang dimana Yudas membuat kemakaran, membuat kedustaan yang dimana dia berkhianat atas pengajaran Yesus alaihissalam yang sesungguhnya Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang bagaimana peristiwa penyaliban atas dirinya harus menjadi penebusan dosa. Tidak seperti itu. Yesus disalib, hendak disalib, Yesus hendak dibunuh itu oleh karena di mana Yesus menubuatkan nabi lain selain daripada dirinya. Ketika dia dianggap seorang Mesias, jikalau Mesias itu yang diharap-harap oleh mereka dan yang dinubuatkan oleh para nabi, itu dapat seperti Musa menyelamatkan Bani Israel dari segala penjajahan, dari segala penderitaan. Namun ketika Yesus itu ditagih oleh Oke, orang-orang berarti yang nggak terjawab ya menjadi Pak. bangsanya. Belum terjawab apa manfaatnya Yudas disalib. Sekarang gini Pak, saya tanya lagi. Tadi Ya, ini Bapak menjelaskan manfaatnya. tanpa disalib, tetapi Bapak jangankan sebentar Bapak. Bang Charles. Tuhan yang Bapak Sebentar sembah dulu aja Bang tak Charles, tahu sebentar, bahwa sebentar, dalam sebentar. Israel itu, Sebentar dulu, saya dalam sapa masa dulu ini. Musa, Saya mau Tuhan Israel itu sebentar mengajarkan dulu. Nih, sebentar dulu dibilang tungki kali. Sebentar dulu, sebentar. Saya tanya dulu ini. DNKS, selamat sore, agama apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi DNKS, selamat sore, agama apa? Muslim dia Ode, Mas. sudah ucap salam tadi. Yaudah lanjut. Saya Oke, lanjut silakan Charles. Begini loh Pak, Bapak kan menjelaskan tadi bahwa Musa tanpa menyalibkan, tetapi jangankan Bapak, Tuhan yang Bapak sembah aja tidak tahu bahwa di zaman Musa, Tuhannya Israel itu memerintahkan kepada mereka untuk penebusan dosa mereka, diperintahkan untuk membawa korban penebus dosa, ada darah yang ditumpahkan. Itu bersesuaian dengan nubuat Yesus tentang penyaliban dirinya, yaitu darahnya akan tercurah untuk pengampunan dosa. Sekarang,
nubuatkan di nomor berapa? Di kitab yang mana? Dipaparkan dulu biar saya tidak penasaran nanti. Takutnya penasaran saya mati jadi hantu pula. Anda pula yang saya cekek. Oke. Itu ada di Injil, Pak. Jadi kita bukan keyakinan saya sendiri. Memang Yesus Iya, di mengatakan mana? begitu. Di mana tentang nubuatan Yesus harus mati di kayu salib itu dinubuatkan di kitab mana? Apa di Mazmur kah? Atau di Ulangan kah? Di kitab Musa kah? Yeremia kah? Atau yang mana-mana? Silakan. Di catatan Sutarman. Oh, Masya Allah. Oh, ada Halo, Bos. Akhi Dalbut Yang bilang ternyata. catatan Sutarman itu Sudah pembunuhan itu karakter hanya gurauan, tidak usah ngeles. Itu hanya gurauan saudara saya saja. Tolong pertanggungjawabkan dari apa yang Anda sampaikan tadi. Katanya sudah dinubuatkan di kitab yang mana? Assalamualaikum, akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhina, Masya Allah. Subhanallah. Sesekali Orang ini ya. masih bisa diajak diskusi, orang ini. Masih bisa. Insya Allah. Ini Masih. Ini Pak Matius 26 Oh, itu bukan ayat nubuatan. Kalau itu bukan nubuatan. Nubuatan ini kan harus kitab di perjanjian sekarang lama. ini perkataan Yesus, Pak. Ini perkataan Yesus, Pak. Kalau perkataan Yesus bukan nubuatan. Iya. Yang dikatakan nubuatan itu harus sudah ada tertulis pada kitab Musa di perjanjian lama, orang Kristen bilang. Gitu. Nah, tapi ini perkataan Yesus, Pak. Ginilah logikanya. Kalau Bapak tidak mau terima perkataan Yesus yang mengatakan bahwa darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa, kenapa Bapak percaya kepada penyaliban Paulus yang sama sekali tidak dibicarakan Isa? Gitu loh, Pak, logikanya. Yang percaya di sini tidak ada bahwasanya Yesus itu disalib, tidak ada yang percaya Enggak, di sini. sekarang ini, Peristiwa Yesus penyaliban sudah kata- itu ada, ya kami percaya. Tapi kalau perihal masalah Yesus yang disalib, demi Allah tidak ada satupun umat Muslim yang percaya di sini. Oke, akhi Bapak enggak Akhi- memahami yang saya katakan, Pak. Sekarang gini, kami Kristen percaya Yesus itu disalib karena Yesus mengatakan bahwa darahku akan dicurahkan untuk pengampunan dosa. Sementara Yudas disalib, Bapak kan mengakui Yudas yang disalib bukan Yesus. Kenapa enggak dibicarakan dulu? Kenapa Isa tidak katakan itu dulu supaya kita sama-sama percaya loh? Gitu maksudnya. Kenapa Oke. penyaliban Yudas ini tidak dibicarakan? Kenapa? Supaya murid-muridnya tidak takut, supaya tidak perlu melarikan diri. Ceritakan aja gitu. Aku sebenarnya nanti disalib, tetapi bukan aku yang disalib loh. Sebenarnya Yudas. Sebenarnya ada orang nanti yang menggantikan aku. Nggak usah sebut Oke. nama. Tetapi nanti, jadi kita kan nggak takut. Sebenarnya gini loh, Pak. Kesesatan kami ini yang Bapak bilang sesat. Diakui dia sesat. Ibu, jangan ketawa dulu. Diakui dia sesat. Ibu, jangan ketawa dulu. Ibu, dengar dulu, Bu. Jangan Iya, ketawa, iya. dia Anda sudah udah jujur, mengaku. Anda sesat. Dia sudah Ibu, jujur, dengar jangan dulu. ketawa lah. Dia kan sudah jujur. Kesesatan kami ini yang Ibu bilang sesat, gitu maksudnya. Kan saya lanjutkan tadi, tapi langsung Ibu potong. Kesesatan kami ini yang kalian bilang sesat, itu adalah Assalamualaikum hasil warahmatullahi wabarakatuh. Kan Al-Quran yang bilang gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa Ustadz Sugi, sesekali saya berkumpul sama orang-orang saleh. Iya, kangen Ini kan juga yang- kita. Jadi Ini gini, kan yang jadi moderatornya iya, akhi. makanya saya bisa naik. Barakallah. Lanjut, Masya akhi. Allah. Jadi gini, saudara Charles. Terkait dengan penyaliban itu, mari kita uji dulu ya antara Yahudi Oke, setuju. Kita dan uji Islam. Yesus atau Ya, Yudas yang pantas jangan. dipercaya salib. Kristen di sini jadi penonton dulu. Kita uji dulu antara Yahudi dan Islam tentang penyaliban. Kristen Anda jadi penonton aja dulu ya. Jadi gini. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bahwasanya yang dibunuh kemudian oleh orang-orang ini adalah orang yang menggantikan Nabi Isa. Al-Quran surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ayat ini menerangkan begini.
Kami hukum mereka karena ucapan mereka. Jadi ada yang dihukum karena ucapan mereka. Inilah nanti yang membuat hukuman inilah yang mengantarkan mereka menjadi kufur sampai hari ini. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya Rasul, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang dibunuh dengan Nabi Isa tersebut. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal yang mereka bunuh. Mereka tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan. Bunda Rahmah, ya, pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Dan apa yang mereka katakan kecuali mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak membunuh dengan yakin. Ini Al-Quran menerangkan bahwa yang dibunuh. Oke Bang Jumat, sabar ini. dulu. Kenapa Anda, setelah 600 tahun dikasih tahu begitu loh Bang? Gitu loh tunggu, maksudnya. sabar Kenapa dulu. 600 tahun dulu? Supaya murid-murid ini tadi tidak mengajarkan bahwa Yesuslah yang disalib gitu loh Bang. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Ini antara Yahudi dan Islam. Kristen itu muncul nanti. Sabar dulu, Jadi, sabar. Loh. Inilah Anda. Kok kenapa kayak perempuan? murid-murid itu melihat pula dia bangkit dari Tidak kubur, ada gitu loh, murid-murid Bang. pengarang kitab Anda itu bukan murid Yesus. Sabar dulu. Makanya kita bahas Yahudi Islam dulu. Yahudi Islam dulu. Baru nanti Kristen masuk. Nah, di Islam jelas dikatakan bahwa Nabi Isa ini adalah orang yang suci. Oke, orang yang suci. Diselamatkan dari pembunuhan orang-orang kafir. Boleh saya lanjut ya teman-teman. Ini sebagai kerangka aja. Lanjut. Boleh ya? Oke. Orangnya udah kabur. Lanjut. Siap. Jadi Al-Quran mengatakan sesungguhnya yang mereka bunuh adalah orang yang menggantikan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dengan kitabnya orang Yahudi? Di Amsal 21 nomor 18 jelas sekali. Memang betul yang dibunuh adalah orang yang menggantikan orang yang benar. Jelaskan orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Al-Quran benar di sini. Amsal 11 nomor 8 orang benar diselamatkan dari kesukaran lalu orang fasik menggantikannya. Al-Quran benar di sini. Ini jelas Al-Quran didukung oleh orang Yahudi, kitabnya orang Yahudi, bahwa orang benar diselamatkan, orang yang fasik lah yang menggantikan. Kemudian di dalam Ulangan 21 nomor 23 yang sering kita bawa, bahwa yang disalib itu adalah orang yang dikutuk, sedangkan Nabi Isa adalah orang yang benar, orang yang jujur. Dia nabi, dia rasul untuk Bani Israel. Jadi Nabi Isa benar-benar terangkat ke langit berdasarkan kitabnya orang Yahudi. Karena kenapa? Menurut Ulangan 21 nomor 23, orang yang digantung itu adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk ini adalah orang yang menerima suap dan menyerahkan orang benar untuk dibunuh. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Berarti Al-Quran ditopang oleh kitabnya orang Yahudi bahwa yang disalibkan adalah yang menggantikan orang yang benar dan orang yang jujur. Kita lihat kemudian. Ini sangat jelas. Apakah hanya kitabnya orang Yahudi yang mendukung tentang pernyataan Allah di dalam Al-Quranul Karim? Ternyata tidak. Apa maksudnya? Di dalam catatan kitabnya orang Kristen pun masih tersisa cerita-cerita. Contoh, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Yang tertulis tentang dia adalah tertulis di Mazmur 91 bahwa Tuhan mengirim malaikat agar menatang kemudian oknum tersebut di atas tangannya agar tidak terantuk kepada batu. Diterangkan seperti ini dalam Al-Quranul Karim. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkat aku, engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Ini terekam di dalam Mazmur
91. Apa yang dikatakan di dalam kitab Mazmur lagi-lagi mendukung kemudian yang tertulis di dalam Al-Quran. Mazmur 91-nya mengatakan bahwasanya oknum yang diangkat oleh Tuhan menonton, engkau hanya menonton. Berarti dia hanya menjadi saksi. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Al-Quran mengatakan, aku menjadi saksi terhadap mereka. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Jelas, Al-Quran didukung oleh kitab yang ada di tengah-tengah mereka yang berasal dari Bani Israel. Jelas itu ya? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kejadian ini kemudian diterangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Diangkat ke langit. Dia kemudian tidak dibunuh. Jelas terekam di dalam kitab suci kita dalam surah dalam surah An-Nisa ayat 158 bahwa Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Nah, sedangkan kemudian di dalam Mazmur 91 di situ sangat terang dikatakan bahwasanya malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu, sebab tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhanmu. Mereka, Tuhan akan mengirim malaikat kepadamu untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi teman-teman sekalian, antara kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Islam itu sejalan terkait dengan penyaliban. Nah, sekarang permasalahannya di Yahudi. Apakah kemudian mereka mengimani penyaliban itu seperti imannya orang Kristen terhadap penyaliban? Ternyata tidak. Lalu kalau Yahudi, Islam, kitabnya sudah klop kayak begini, bahwa yang diselamatkan adalah orang yang benar, yang diselamatkan kemudian adalah orang yang jujur, dan yang menggantikan kemudian ada di atas tiang salib, dan data-data kemudian muncul Yohanes 11, bagaimana mereka membuat cerita-cerita palsu, kesaksian-kesaksian palsu, adanya kedengkian kemudian yang menyebabkan terjadi kepada oknum yang mereka salib. Dan menurut perjanjian lama, oknum ini diselamatkan dan menggantikan adalah orang yang fasik. Singkat cerita, selesai. Islam, Yahudi klop di situ. Kita ambil sekarang Kristen. Kira-kira Kristen ini mengambil celah untuk penyaliban itu sebagai jurus penebusan dosa, jurus keselamatan, itu ambil dari mana kira-kira? Ada nggak yang tahu? Nubuatan penyaliban terjadi di mana? Keinginan Elohim untuk membunuh manusia sebagai tebus dosa itu ada di mana? Adam mewariskan dosa kepada keturunannya itu tertulis di mana? Kematian Yesus itu adalah tiket masuk surga itu tertulis di mana? Apalagi salib sebagai simbol keselamatan itu tertulis di mana? Apalagi bahwa menghapuskan hukum-hukum Tuhan dengan membunuh manusia di atas tiang salib itu tertulis di mana? Apalagi percaya kepada orang yang mati di atas tiang salib akan menyelamatkan itu tertulis di mana? Ada nggak di kitabnya orang Yahudi tertulis kayak gitu-gitu? Ada nggak? Ada nggak teman-teman? Ada nggak di kitabnya orang Yahudi bahwa Mesias mereka akan mati dan bangkit pada hari ketiga? Ada nggak kemudian di kitabnya orang Yahudi kayak begitu? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak di kitabnya orang Yahudi bahwa Tuhan akan datang berinkarnasi menjadi makhluk dan dibunuh oleh makhluk itu sendiri, setelah mati bangkit kembali menjadi Tuhan? Ada nggak di kitabnya Yahudi? Tidak ada. Tidak ada. Nggak ada. Semua yang terkait dengan penyaliban ternyata tidak ada di kitabnya Yahudi. Lalu dari mana cerita-cerita ini muncul? Dari mana kemudian cerita-cerita kayak begini muncul?
Wajar tidak kemudian ketika Yahudi tidak menerima Kristen sebagai bagian dari mereka? Wajar tidak? Wajar. Wajar. Wajar tidak ketika Yahudi mengatakan Kristen itu agama bidat? Wajar tidak? Wajar. Wajar. Wajar tidak ketika mereka itu diludahin oleh orang Yahudi? Wajar tidak? Wajar kali pun. Wajar. Dah, selesai kita di situ ya. Jadi satu-satunya cara menyelamatkan Kristen terhadap doktrin penyaliban, mereka harus mengawinkan antara ajarannya orang Yahudi dengan ajaran mereka. Itu caranya. Kalau kita pisahkan, maka hancur pesenatilo. Pak Bom tidak akan pernah tidur nyenyak kalau dia berdebat dengan saya membahas ini. Demikian. Silakan yang lain. Aku sapa dulu ya. Awal dan akhir, selamat sore agama Pak. Awal dan akhir, Joshua, selamat sore agama Pak. Selamat sore. Agamanya Saya agama Kristen. Nah, silakan Bang. Abang mau bertanya dulu, silakan. Bang. Menurut Bang. awal dan silakan akhir. bertanya dulu, Menurut Bang. kamu makna awal dan akhir itu apa? Silakan biar Gurunda kamu dijelaskan oleh guru kami. Silakan. Apa tuh? Kau kasih namamu ini awal dan akhir. Malah kemana-mana Bunda ini. Oh, penyaliban. Kan ini Siapa orang yang baru disalib? Iya ya, awal dan akhir. Lanjut. Siapa yang disalib? Yudas atau Yesus? Ayo, Bang, awal dan akhir. Iya, jadi begini. Saya kasihan dengan umat Muslim. Anda tidak bisa mencari-cari di ayat Alkitab untuk membenarkan kitab Al-Quran. Jadi itu Tadi sudah urusan klop, Anda. Bang, tadi Terserah. antara kitabnya Yahudi dan Jadi- Al-Quran itu klop. Yang kasihan itu kitab Ya. Anda. Mending Suma Anda buka bagaimana Anda bisa mencerahkan tentang Al-Quran Anda daripada korek-korek Alkitab terus. Nah, ini tidak ada Al-Quran zaman yang kita lagi. bahas, Bung. Ini Al-Quran yang saya bahas. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Ini Al-Quran yang sedang saya bahas. Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, yang disalib adalah orang yang menggantikannya. Dan kitabnya orang Yahudi juga mengatakan hal yang sama. Antara Yahudi dan Islam sepakat. Nah, sekarang Kristen, dari mana Kristen ini muncul tiba-tiba? Penyaliban Ya. itu diambil, lalu digoreng, dijadikan sebagai sambalado untuk dijadikan kendaraan menuju surga. Itu ilmunya dari mana? Yahudi nggak ada. Di Yahudi nggak ada. Nggak ada di Yahudi. Oke, Berarti ada yang semua. membelokkan sejarah sehingga Al-Quran datang. Iya. Anda tidak menghargai kitabmu. Jadi kitab Maryam 15 terus itu kan sudah dijelaskan situ, ada 15 itu kan dikatakan kepada Yahya atau Yohanes ya, dan kesejahteraan ya kan sama. Terus yang berikutnya kan kepada Isa ya kan. Jadi itu kan sudah jelas saat Iya, dia kenapa? kesejahteraan ya kan. Iya, dia sejahtera pada saat dia lahir, pada saat dia diwafatkan, pada saat dia dibangkitkan. Beliau itu. tidak pernah Jadi, terkutuk. Al-Quran Tidak pernah saja sudah terkutuk, ya. jelaskan. Terus, Al-Quran saja sudah jelaskan bahwa Isa dijelaskan situ pada saat dia dibangkitkan, iya, saat dia diwafatkan, iya. saat dia dibangkitkan. Kenapa Anda tidak menghargai kitab Anda itu? Loh, kitab saya mengatakan sebelum beliau diwafatkan, dia terangkat ke langit. Berarti belum wafat. Bukan, Anda salah. Anda coba Anda salah. baca baik. Akhi Zuma suruh impusnya dipasang dulu, selang impusnya itu dipasang dulu. Takutnya aduh mati pula kan dia. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahir, pada hari wafatnya.
Oke. Dan pada hari dia dibangkitkan, itu sudah jelas. Iya. Terus Anda mau cari-cari di mana? Nabi Isa belum kemudian dimatikan. Belum wafat dia, belum bukan terpisah. dimatikan, ini Al-Quran yang Anda sudah dijelaskan. Bung, yang disebut mati meninggal itu adalah jasad dan ruh terpisah. Nabi Isa terangkat ke langit lengkap dengan jasad dan ruh, berarti dia belum wafat. Bukan, ini Al-Quran surat Maryam sudah menyatakan bahwa Iya, saat itu dia bercerita wafat, bercerita tentang fase hidupnya ke depan pada saat aku dilahirkan. Mati minyak. Waduh. Oh dia. Orang sakit dia ini. Ya makanya kan saya sudah bilang, itu selang impulsnya pasrah. surat Maryam saja sudah jelas. Kenapa Anda mutar-mutar, bro? Loh, Al-Quran itu menjelaskan doa Nabi Isa minta kepada Tuhan kesejahteraan semoga diberikan kepada beliau pada saat beliau dilahirkan. Kan terjadi pada saat beliau diwafatkan, belum terjadi. Dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali juga belum terjadi. Masih ada 2 fase yang belum dilalui oleh Nabi Isa alaihissalam. Masih ada 2 fase. Lahir sudah, wafat belum. Karena dia terangkat dengan jasadnya. Kayak Henok, Kores, apalagi Elia. Mereka belum wafat karena mereka terangkat bersama dengan jasad. Wafatnya itu nanti pada saat wa immin ahlil kitabi illa la yu'minan nabihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Menjadi saksi atas Bani Israel, bukan Kristen. Kristen ini beda, ini kelompok yang baru yang muncul dari barat, Romawi dan Yunani. Oke ya? Ya, Suma, Anda kan tidak mengerti, Anda punya kitab sendiri. Jadi ya, itu ayat ini kan sama kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes, Yahya di sini sama Isa Al-Masih kan sama, mirip. Yahya Iya, memang sudah mati dan iya. dibangkitkan. Tapi Yahya Sama. mati enggak? Yahya sudah meninggal tidak, berpisah antara jasad dan ruhnya tidak? Ya sudah mati. Ya sudah. Kalau Nabi Isa sudah berpisah jasad ruhnya tidak? Sudah dijelaskan Nenek dalam Mukiper. Al-Quran ini, surat Ilmu Maryam dari ini. mana itu? Ilmu dari mana Surat Anda dapatkan? Maryam. Masa Anda Ilmu mau bantah? dari mana? Allah Subhanahu wa bantah. taala menjelaskan, bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Allah telah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Terekam sama persis dengan kitabnya orang Yahudi, Mazmur 91. Oke, bahwa dia diangkat oleh malaikat-malaikat dengan menatang di tangan mereka. Jadi kalau Al-Quran, saudara, kalau Yahudi, Al-Quran sudah kitabnya Yahudi dan menceritakan kitabnya kepada umat Islam sama. Isa, jadi Al-Quran kalau sudah menceritakan bahwa Isa sudah pernah wafat, berarti Anda tidak bisa korek-korek itu. Nabi Isa belum wafat, tante. Ini surat Maryam kan sudah jelas. Surat Kan Maryam itu kan sudah berbicara jelas. masa yang akan datang, bukan masa yang pada saat itu. Mana ada tulisan di sini mana masa yang lampau dan masa yang akan datang? Ini bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Allah telah mengangkat Isa. Mereka tidak membunuhnya, tetapi Allah mengangkatnya ke langit. Surah An-Nisa ayat 158. Berarti surah Maryam ayat 33 itu bercerita tentang kematiannya nanti di akhir zaman setelah datang yang kedua kalinya. Dalilnya mana? Wa im min ahlal kitabi illa la yu'minan nabihi qablal mauti. Ya. Ya apa? Jadi jelas. Yang jelas. Kita orang Kristen sudah meyakini. Kita orang Kristen meyakini. Ya silakan. Kan sudah aku bilang tadi, Bang. Antara orang Kristen, antara orang seperti Yahudi, Anda kan meyakini kitabnya di Yahudi dan kitabnya orang Islam itu klop mereka.
sama Anda- alur Anda ceritanya, mau mengklok, sama Anda mau tentang mengklok. utusan Tuhan yang datang kepada mereka, sama itu urusan tentang Anda. apa yang Tuhan janjikan kepada Nabi dan Rasulnya. Antara kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam itu persis searah dan sejalan. Sekarang kitab Anda, tolong tunjukkan di mana ilmunya kitab Anda mengatakan bahwa Tuhan menebus dosa dengan membunuh manusia. Di mana itu dalilnya? Iya, jadi kitab Anda dengan Yahudi kalau disejajarkan dengan sejarah, hancur Anda. Oke, itu yang Anda Mulai harus bengkok, catat. mulai bengkok, Bengkok mulai kan, bengkok, makanya. mulai Kalau bengkok. Anda Yang klop saya ayat tanya, itu, dari mana kitab Roma mengambil ilmu bahwa Tuhannya Bani Israel menghapuskan dosa dengan cara menyerahkan, mempersembahkan tumbal berupa anak manusia? Dari mana ilmunya? itu bukan urusan Anda, saudara. Jadi orang Kristen mau mempercayai itu dan tidak, itu urusan Anda. Sekarang Anda berpikir keselamatan Anda sendiri. Saya akan diselamatkan atau tidak, itu urusan sama Anda. Oke? Lalu kalau hanya datang untuk berkata itu bukan urusan Anda, lalu ke sini mau ngapain? Mau ngapain ke sini? Ya, kita kan keyakinan kita bahwa Yesus Lah, mati kalau untuk menebus di sini dosa-dosa kita. tempatnya Itu orang- kan orang sesuai berdebat. dengan Alkitab. Sesuai Di sini dengan tempatnya Alkitab, orang Injil. berdebat, bukan untuk curhat-curhatan. Kalaupun Iya, tidak, Anda pasang sekarang dulu kalau sudah impulsnya, ada dalil. supaya Anda tidak kejang-kejang begini. Takutnya ya, orang kita kena rabies itu biasanya kalau kurang cairan dia akan selalu kejang-kejang dan kalau tidak ketahuan bisa mati tanpa terdeteksi. Itu bahayanya orang terkena rabies. Jadi tolong Anda ini dulu persiapkan dulu selang-selangnya agak Iya, panjang sedikit. Anda yang Malah tahu napasnya ketika sudah Anda habis-habis itu. berguling-guling tidak terlepas. Jadi disambung dulu, cari selang Ya, tukang bernapas boleh. dulu lah sebelum bicara. Ya, selang Anda tukang sudah boleh. kehabisan napas itu. Tukang. Ya, selang tukang itu boleh Anda pasang untuk menyambung nyawa Anda. Gitu. Orang di sini tempatnya orang berdebat. Lalu ketika Anda datang-datang dengan sok gaya pintarnya, tapi ternyata begitu di debat Anda berkata, "Oh, itu bukan urusan Anda." Apa-apaan? Ya, kalau sekarang saya jelaskan Anda bisa terima enggak? Itulah makanya selalu saya sampaikan menjadi Kristen itu wajib bodoh sampai mati, dan hari ini Sudah. Sekarang saya mau jelaskan. Anda jangan napasnya nanti hilang, itu kasihan. Wah, tidak mungkin. Nafas kami panjang. Nafas kami kan panjang. Kami tidak pelihara. Dengarkan ya, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Itu Suma itu sayang sekali, dari dulu dia punya ayat hafalannya cuma itu saja. Oke, saya kasih tahu ya. Nabi terakhir itu Yohanes Pembaptis. Itu Anda harus catat. Jadi dia Kisah Para mempersiapkan Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabi. Dengar dulu. Itu Kisah kan Para modal Rasul suaramu 13 nomor saja 1. Anda. Saulus adalah nabi. Nanti kita jelaskan. Gepeng. Anda kan sudah lari kan? Gepeng. Sudah lari Anda kan? mengatakan nabi terakhir adalah Yohanes. Padahal setelah Yohanes tertangkap, muncul terbunuh, muncul nabi lagi bernama Saulus. Kisah Para sekarang- Rasul 13 nomor 1. Nabi Nanti Anda muncul di bantah. Antioquia. Anda punya waktu bantah. Ketabok. Masa tidak kasih waktu untuk saya jelaskan? Aduh, kasihan. Ya, Oke. silakan. Benar Oke. tidak Yohanes itu adalah Tenang nabi terakhir? saja. Nanti Enggak, Suma benar kamu- tidak Yohanes itu adalah nabi terakhir? Dia adalah, tunggu saya jelaskan ya. Anda harus bedakan para mulai nabi, muter. nabi-nabi, oke? Terus rasul di dalam jemaat lama itu ada dalam Saulus tidak pelayanan disebut mereka. rasul di situ. Aduh. Saya mau jelaskan, saudara. Kamu dengar dulu. Itu namanya Tidak para disebut diaken. rasul dia, disebut nabi. Iya, itu kan dalam aturan gereja. Disebut nabi Itu kan dia. Ada nabi, ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada guru-guru. Itu jabatan Muridku gereja. kayak gini, Lain bom, kau suruh dengan kesini. lain dengan nabi-nabi zaman dahulu, lain.
di dalam gereja itu adalah Aduh. disebut dengan liturgi. Gereja itu di Roma Yunani, nggak ada di tengah-tengah Bani Ada, Israel itu jadi gereja. ada istilah Gereja itu di Roma rasuli, Yunani. ada nabi, ada guru, ada penginjil. Itu jabatan gereja. Ada bom-bom. Makanya Anda dengar dulu biar saya jelaskan. Anda pintar, nanti orang Kristen menertawakan Anda. Oke? Ya, jadi yang menyatakan nabi itu bernubuat. Dia wajib bernubuat. Oke, akan datanya nabi berikut tentang Mesias, penyelamat mereka. Itu satu poin. Jadi Nabi terakhir Yohanes siapa? Pembaptis di dalam kitab Nabi Alkitab terakhir sudah- siapa? Ya, saya sudah jelaskan tadi. Itu Yahya. Nabi Yohanes terakhir. Pembaptis. Ya! Itu Alkitab sudah menjelaskan. Nabi Kisah itu- para Rasul 13 Itu nomor 1 jabatan gereja. Saulus adalah nabi. Jabatan gereja, itu jabatan gereja, saudara. Oh, Aduh, berarti Anda itu nabi ditertawain. palsu karena cuma berarti nabi palsu dong karena jabatan Anda gereja. ditertawain. Nabi gereja gitu, nabi Namanya gereja. Rasul, nabi, Nabi yang guru-guru, dilantik gereja gitu penginjil. maksudnya. Itu jabatan gerejawi. parah. Pak, Aduh. gue gerejawi. Maksudnya Paulus itu adalah nabi yang dilantik oleh gereja Iya, gitu. iya. Kamu baca Oh, dulu bagus. sejarah gereja biar Anda pintar. Iya. Kita menertawakan Berarti Anda, nabi yang begitu. dilantik oleh gereja. Oke, berarti dialah nabi oke, palsunya berarti ya. Cuma dengarkan, biar Anda pintar. Iya, Saya iya. jelaskan. Emang Oke, zaman iya. Paulus ada gereja. dengar dulu. Jadi kalau jabatan rasul, nabi, guru-guru dan penginjil itu dibentuk di Antioquia. Ada dia punya sejarah. Jadi kalau mau baca di situ, kalau mau baca ada kisah gereja. Berarti bukan Yohanes dong yang terakhir karena di Sekarang saya mau Antioquia juga ada jelaskan dulu. nabi. Cuma saya mau dijelaskan sama Anda. Oke. Jadi seorang nabi itu dia wajib bernubuat. Ya. Dan nubuatannya itu harus terjadi. Itu baru dinyatakan itu sah. Itu syarat bagi seorang nabi. Nabi-nabi. Oke. Terus ini kan Yesus menyatakan bahwa di dalam kitab Yohanes, jangan kamu menyangka bahwa aku datang mendakwa kamu terhadap Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Oke, sekarang kita melihat kira-kira Musa ini menulis tentang apa tentang Yesus. Kejadian pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan Benjol tumitnya. dong. Itu sudah Benjol kalau diperlihatkan diremukkan kepalanya di gepeng dalam nanti. Kejadian, saudara. Pada saat kejatuhan Apa hubungannya manusia. penyaliban? Ini kita sedang bahas Ini saya penyaliban. sedang baca. Jadi Yesus sedang menceritakan bahwa kalau Yahudi Anda kalau mau percaya bahwa Musa itu sudah menulis tentang saya. Ini Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwa yang meremukkan kepala iblis itu adalah hanya Tuhan Yesus, orang yang suci. Yesus kepalanya kepalanya iblis dipecahkan Orang yang katanya. suci, orang yang suci yang bisa menghancurkan iblis, saudara. Cucu di. Jadi- Apa ini teman-teman? Memang Kita sedang dengar dalam apa ini? Alkitab sedang menjelaskan kepada kita bahwa Adam yang Bukannya Yesus pertama diajari sudah jatuh iblis. dalam dosa. Adam yang terakhir Yesus ngajar iblis. dia, aduh, Anda kok kejang-kejang semua sih? Bukannya Yesus yang diajar iblis. Kenapa Anda kejang-kejang? Anda bahas apa ini? Anda sedang bahas apa? Iya, saya menjelaskan Anda otak sedang bahas Anda, biar jangan ulang-ulang terus dalam kebodohan Anda bahas apa? Ini kita membahas tentang Yudas atau Yesus yang disalib. Kenapa larinya Iya. kepalanya Yesus gepeng? Kenapa Yesus dia Kenapa harus bisa ke menjalankan sana itu? larinya? Dia sudah dinubuatkan, saudara. Sudah dinubuatkan. Makanya Mama. tentang dia kan sudah Nubuatan menulis itu Musa, menulis nubuatan di tentang mana? aku. Nubuatan di mana Musa- muncul tentang Ya, Yesus di Musa mana menulis muncul? tentang aku. Terus Apa para dituliskan nabi, Musa tentang aku? Aku datang untuk menyempurnakan, oke? Aku datang untuk
itu Untuk apa? untuk menggenapi. Makan bakso. Itu kata Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau firman Tuhan, nabi-nabi sudah dinubuatkan, berarti harus ada penggenapan. Yesus ini satu iota pun saya tidak akan tinggalkan dan saya akan selesaikan. Itu. Jadi soal Mesias, Yesus yang menjadi juru selamat, itu sudah clear. Jadi yang mati di atas tiang salib ini, yang mati Anda di atas tidak tiang perlu- salib, Iya, yang mati di atas tiang salib apologetika. ini, Bung, yang mati di atas tiang salib ini Suma dengar orang dulu, terkutuk. Suma dengar dulu. Panjang kali Jadi khotbahnya apologet- tapi tidak ada poinnya. Yang Anda- mati di atas tiang salib ini orang terkutuk Oke, atau saya mau orang jujur? jelaskan. Kau dengar dulu. Jadi apologet kita sudah menjelaskan Anda. Oke. Jadi ini sudah clear. Anda tidak perlu buka Alkitab. Fakta sejarah sudah menyatakan bahwa Yesus Apa itu entu sudah mai baco? disembuhkan. Oke. Gelek-gelek berjalan Makanya. gini. Apa kok? Lucu kau tuh bicara tapi Ini kita yang mendengarnya dibahas, tuh, Anda itu yang mati bodoh. di atas tiang salib ini orang terkutuk atau orang benar? Iya, kan sudah ada dalam Yesaya. Yesaya pasal 53, kutukan kita, penyakit kita yang dia Nggak ada ditanggung. hubungannya dengan itu, Dia diremukan. Cempedak. Nggak ada Oke. hubungannya itu. Dia diremukan. Belum-belumnya kita Muhammad diselamatkan. Rasulullah. Bacalah Yesaya pasal 53 biar Anda pintar. Kenapa kitabnya orang Yahudi Sudah ada diperkosa begitu nubuatan. sekali? Anda yang kurang baca. Bacalah. Jadi Yesus ini orang terkutuk. kutuk kita yang ditanggung kepada dia. Sejak kapan? Sejak kapan kutuk Baca Anda Yesaya pasal 53. Iya, kalau di situ berbicara Israel. Kalau Yesaya 53 itu bercerita tentang Bani Israel Tidak atau perlu bercerita Anda mau tentang bantah. Roma Yunani? Anda tidak perlu bantah. Yesaya 53 Tidak itu perlu. bercerita tentang Bani Israel atau bercerita tentang Roma Yunani? Ya, rasul-rasul Siapa? dengan Yesus itu orang mana? Ayo. Gundul. Kurangi makan pararang, makanya ini otak sungsang kayak gini. Yesaya 53 itu bercerita tentang Bani Israel. Tidak ada cerita-cerita di situ. Oke, Al-Quran saja menjelaskan bahwa semua nabi itu berasal dari Israel. Dunia itu sus. Dompa lakar domba pemakan ban mobil. Mana Al-Quran saja ada? tidak menjelaskan bahwa Muhammad itu nabi. Mana ayatnya? Ayo. Cempedak basi. Udahlah. Udah lanjut yang lain. Orang sakit ini, orang lepas ini dari rumah sakit tadi Ya, ini. baca aja saya 53. Itu sudah ada nubuatan semua. Dah. Biar Anda Kacau itu. pintar. Dah. Ngarang cerita. Jadi Anda keluar sini, kita itu lucu semua. Kita lucu Yang sekali. justru yang lucu itu kami mendengarkanmu berkata-kata ini tadi, ya, tidak ubahnya Itu. pantat ayam yang usai bertelur, gitu lah. Jadi Yesus Tidak Yesus ada juga makna. harus bernubuat untuk nabi yang berikut. Tapi mana Yesus tidak pernah bernubuat. Oke. Ini bukan gereja tempatmu untuk Suma berdusta, mengklaim bro. bahwa roh kebenaran itu Muhammad. Itu Bro. dari mana, Gundul? Bro. Muhammad itu punya tubuh. Kristen, Sedangkan roh Kristen. kebenaran itu roh, tidak berwujud. Oke. Dan ini bukan gereja di mana tempat kalian untuk berdusta-dusta. Di sini orang-orang waras. Jadi janganlah berkata-kata yang tidak. Lah justru dari tadi Anda ngomong tak apa-apa yang dikisahkannya. Masuk akal pun Iya, tidak. mudah-mudahan pun Anda tidak. sadar masuk Kristen semua. Waduh. Kecuali Pak Bombong bisa terbang dari Timika sampai ke Makassar tidak pakai celana dalam, baru kemudian orang bisa masuk jadi Kristen. Aduh, mimpi. Orang Makassar itu banyak itu jadi Kristen tuh. Yesus yang panggil sendiri. Mimpi. Oke. Dan Mimpi. Tuhan bilang, mimpi. aku yang mencari kamu. Oke. Jadi Tuhan Yesus yang kayak memilih, pemulung saudara. kok cari apa Tuhan cari yang akan pemulung. mencari. Tidak seperti Allah lain, saudara. Ya. Kalau Anda percaya kepada Sang Firman, Yesus, Isa Al-Masih, Anda akan diselamatkan.
Bahkan wanita-wanita di dalam masjid dia ada di garis belakang, tetapi di dalam Yesus dia harus ada di depan, saudara. Hanya Tadi dia Kristen pakai yang romini menghargai di wanita. depan Ki. Kalau dia di depan, kalau Oke. dia di belakang romininya tidak berfungsi. Oke. Hanya dia di depan supaya semangat, tidak Oke. ngantuk yang di mimbar, makanya dia di depan. Jadi paling cuma kalau Kristen dia yang bisa datang terlambat, menghargai ini yang wanita. yang di belakang maju ke depan, maju ke depan. Tahuan dia. Ada amin, saudara. Tahuan. Iya. Kencang angin. Jadi, Kencangan kipas angin. jadi Yesus yang bisa mengangkat derajat wanita, saudara. Di Muslim, di Islam tidak Mana ada. dalilnya? Mana Wanita dalilnya? selalu hancur. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Wanita selalu hancur di dalam Mana Muslim. dalilnya? Mana dalilnya? Ibadah pun harus ada di garis belakang. Dia Mana diinjak-injak. dalilnya? Harus mana beristri dalilnya? 1, 2, 3, 4. Cuma Yesus saja yang melarang harus 1 istri. Oke. Ini orang tidak bisa diajak diskusi Cuma percuma. orang Kristen saja yang bisa menghargai derajat wanita. Tapi di Bible, Bang. Halo. Di Bible. Akan Bahkan naik, ada Tidak ada. ayat. Justru ajaran Yesus. Ada orang Bunda. di dalam Bible itu istrinya Anda 700. bisa Gimana itu, dihargai Bang? hanya cuma ada di dalam Kristus, saudara. Bang Awal. Di Bible itu ada orang istrinya 700, gundiknya 300. Gimana itu, Bang? Itu Raja Salomo. Raja itu bebas. di Bible. Itu raja. Kalau seorang raja itu bebas. Oke. Cuma Islam kan kasih nabikan semua ya. Itu bebas ya. Urusan Anda. Kau tahu tidak kenapa di dalam Kristen itu diharuskan satu konon katanya? Itu untuk Harus siapa? satu. Kita harus Itu menghargai bukan wanita. untuk orang Derajatnya Kristen. sama. Itu hanya diperuntukkan Bunda bagi harus gembala. tinggalkan Islam. Dan kenapa doktrin itu menancap hingga ke darah daging dan tulang sumsum kalian? Karena apa? Sakit hatinya Paulus ketika Paulus itu mencintai anak seorang rabi dan dia ditolaknya. Saya itu kasihan pada wanita itu di dunia juga diinjak-injak, di surga juga diinjak-injak. Alah, kalau cuma hanya cerita-cerita begini ini tidak ada Kasihan gunanya. sekali. Justru kau yang kasihan. Bukan, kita menghargai wanita ini. Kita bahas Bunda, penyaliban. cepat Kalau murtad, mau Bunda. berdebat, keluarkan dalil-dalil, tidak perlu lalu berkata begono begini. Kalau di dalam kitabmu sendiri pun dengan jelas terpampang di mana kemaksiatan itu mesti dilakukan. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Ini Kau pernah bahas baca isi kitabmu atau Kawin tidak? kontrak itu hanya ada di Islam, saudara. Matamu koyak, Oke. di mana ada Islam itu? Tatamu koya. Mana ada bilang Kristen? Kristen kalau sudah kalah begitu dia. Bukan, kawin kontrak kan sudah jelas itu. Antara siapa? Kembali aja di temanya itu. Yesus tidak disalib. Sudah, Alkitab itu sudah 100% menceritakan tentang Yesus tidak disalib. Yesus itu yang disalib, maka jam berapa Yesus itu Tuhan disalib? mau menyelamatkan manusia, tenang. saudara. Sudahlah kau bacot melulu. Oke. Dengarkan. Jam berapa Yesus itu disalib? Jikalau memang Yesus itu disalib, maka katakan pada kami. Yesus mengasihi jam Anda pastinya. mualaf, mengasihi suma. Bukan Yesus itu mengasihi semua, saudara. Iya, jam berapa? Anda Jam harus berapa? datang kepada Jam dia. berapa? Kami tidak perlu dikasihi. Ngapain dikasih-kasih? Tidak. Jam berapa Kami senang disalib? karena Anda baca Jam 12 Alkitab, atau jam biar Anda 9? paham, saudara. Sudahlah, Semoga jawab Anda dapat dulu, hidayah jawab masuk dulu. Kristen. Jawab dulu. Itu jam berapa? Biar kami masuk Kristen jam berapa? Tak sabar kami mau masuk Semoga Kristen. Anda dapat hidayah masuk Kristen semua, saudara. sini. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Inilah kalau mulut serandal jepit Oke. begini dia, mulut segitiga. Hei, Ya, bukan. Bukan, itu saudara. kayu jemuran kalian sembah. Itu akibatnya jadinya Mualaf- begini. Ditanya mualaf jam berapa Musa. Yesus itu disalib, Ten? Jam 12 Sudah. kah atau jam 9? Itu yang kami Ya, saya tanyakan. jelaskan. Biar kami Yesus- masuk Kristen ini. Oh, dia menjelaskan. Jam-jamnya itu sudah jelas. Kapan Yesus ditangkap, kapan Yesus disiksa, kapan Yesus disalibkan, mati. Tapi yang tidak ada jelas itu Anda harus sholat Iya, misalnya ini jam jelas. sekian, sholat maghribnya jam sekian. berapa? Itu Karena tidak ada menurut di dalam Markus, Al-Quran. Jam 9.
Menurut Halo? Markus jam 9, tapi menurut Yohanes jam 12 itu pun masih dalam keadaan persiapan Paskah. Persiapan, belum ada penyaliban. Kami mau masuk Kristen ini, kalau kau bisa menjabarkan dengan pasti jam berapa Yesus disalibkan dan jam berapa hari apa pula Yesus itu ditangkap. Sudah jelas dalam Alkitab yang Iya, tidak ada itu di mana? Di 5 dalam waktu. Alkitab, dalam Alkitab yang mana? Yang mana? 5 waktu dalam Al-Quran itu tidak ada, itu masalahnya. Keluarkan saja Anda ini. sholat Ini- 5 waktu ini- itu tidak ada ini di pemakan. ini. Saya injilin. Silakan Oke. bagian. Kira-kira Halo. kamu percaya Yesus disalib? Anda mau bicara Kira-kira sama Anda orang percaya Kristen tidak Yesus- perlu. Yesus Anda disalib? kalau Anda tanya sama Saya ateis tanya, boleh. kira-kira Anda percaya tidak Yesus disalib? Tidak perlu baca Alkitab, baca Saya nggak sejarah. baca, saya nanya. Oke. Kira-kira Yesus disalib menurut Anda? Atau menurut Bible? Anda saja, Anda tanya sama ateis saja. Kalau kita sudah keluar itu. Saya tanya, menurut Yesus Anda lahir. kira-kira Yesus disalib? Benarkah Yesus disalib? Yesus lahir, Yesus disiksa, Yesus disalib, mati, Yesus dikuburkan, dikutuk. bangkit, naik ke Dikutuk. surga. Itu Alkitab, Injil sudah mencatat. Anda tanya sama ateis saja. Yesus juga dikutuk itu. Anda sudah jelaskan tadi, kutukan kita yang ditanggung, saudara, dosa Tidak, kita. Yesus ini yang dikutuk, terkutuklah Yesus. Ya, itu kan sudah jelas. Sedangkan Tidak di masalah. ayat Justru lain, Bang, dengarkan coba. dosa-dosa Sedangkan Anda. di ayat lain, orang-orang yang terkutuk kekal di api neraka. Jadi Yesus ini masuk Saudara. neraka. Mana Anda pilih? Saudara. Dua pilihan. Halo. Yesus disalib atau Yesus dikutuk masuk neraka. Yesus berkata bahwa kunci surga dan dunia Coba, sudah coba. ada di tangan saya. Yesus saudara. dikutuk atau Yesus disalib atau Yesus masuk neraka? Dosa Kamu saudara, pilih. kutukan saudara ditanggung sama dia. Di saudara. mana di sini Cuma dikatakan manusia kudus Yesus yang bisa terkutuklah menanggung Yesus dosamu, saudara. dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Di 1 Korintus 12 nomor 3. Lalu di Matius 24:41 Sudah, orang-orang yang Anda terkutuk jangan terlalu menyala di dalam baca-baca terlalu api banyak. neraka. Kamu dua Anda pilihan di sini. Yesus disalib, oke. Yesus terkutuk, iya. Yesus masuk neraka kalau gitu. Jadi, saudara, Kok jadi? Gimana jadi masuk neraka? kan Al-Quran kan bilang dia sudah naik ke surga masa Oh, lari ke di Al-Quran. neraka. Ayo. Gimana nih? Nah, katamu kan Yesus terangkat ke surga. Anda percaya Berarti kan Yesus masa ke neraka. disalib. Anda percaya Yesus dikutuk. Anda tidak mau percaya Yesus masuk neraka. Karena Yesus mengatakan orang-orang yang terkutuk menyala ke dalam api neraka dan kekal. Kutukan itu yang ditanggung oleh Tuhan Yesus, saudara. Di mana dikatakan di situ kutukan itu ditanggung oleh Tuhan Yesus, di mana? Ya, cuma semua ditanggung oleh Gusti Yesus, saudara. Siapa Gusti? Gusti itu tetangga saya, penjual toge. Ya, terserah. Gusti namanya. Mantap. Kamu pilih dua, Yesus yang disalib dan terkutuk. Anda harus terima juga Yesus masuk neraka. Karena ayatnya ada. Tuhan Yesus Kok mengasihi jadi? saudara. Halo? Anda harus bertobat. Gimana mau bertobat? Yesus sendiri bertobat. Oh, tidak. Ini Kristen apa ini? Dia itu memberikan contoh yang baik. Gimana mau memberikan contoh sendirinya? Di atas bukit dia berdoa. Anda baca saja di dalam Kalau Al-Quran memberikan bahwa contoh, Bang, Isa- di lapangan yang luas yang banyak orang. Inilah contoh-contoh berdoa. Dia sembunyi. Naik sendirian semalaman di atas bukit berdoa sendirinya. Siapa yang melihat? Nah, itu nanti dipertanyakan siapa yang melihat itu sehingga ada tertulis di Bible. Ya, dia kan punya murid, dia cerita. Kan nggak ada yang lihat. Ya, kan ada murid-muridnya. Kan berarti Yesus bohong gitu. Karena Oh, Yesus bukan. sendirinya di atas bukit. Kecuali Yesus tidak punya murid. Yesus punya murid Iya memang itu. ada muridnya cuma sendiri. Ada- Dia katakan sendirian. Cuma siapa yang lihat?
Makanya kan dia bisa cerita sama murid-murid. Oh iyalah, aduh. Anda ini gimana sih? Kan itu. Jadi, brother, Yesus punya murid Bingung ya. itu ada Gimana mau golongan pertama 12, mengkristenkan ada orang? golongan 70. Anda sendiri yang tidak paham Bible. Mending saya kristenkan kau. Murid Yesus itu ada golongan 70, ada golongan 12. Banyak. Jangan Pakai pikir 12 golongan lagi. saja. Jadi Yesus itu menceritakan semua tentang apapun yang Apanya terjadi. Yesus? Dan Tuhan Lukas Yesus itu muridnya berjanji, juga. begini Tuhan Yesus berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau sampai akhir zaman, saudara. Jadi kebenaran firman kita tidak bisa menutupi dengan berbagai macam cara bagaimanapun. Ya, dia akan menyertai. Oke. Jadi Tuhan Yesus mau Ngomong apa mengasihi orang ini? siapa saja. Itu dia tidak perlu. Betul. Kita tidak perlu bermusuh-musuhan di sini. No, menyertai nenekmu, menyertai nenekmu. Ya, Bunda, Menyertai. Bunda Anda akan diinjak terus kalau di Muslim. Ya, Kau ini gini katanya Yesus ya di Yohanes. ya. Di Yohanes 7, Yohanes 7:21, Yohanes. Di Matius 7:21, 23. Enyahlah kau, siapa namamu kah? Enyahlah kau awal kampret. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu, enyahlah kau. Kau akan diusir Yesus. Kau yang akan diusir. Ya. Kalau kami nggak ada. Jadi Bunda, orang punya pelayanan begini. Orang punya pelayanan, motivasinya duit, motivasinya cari nama. Kenapa? Kau jawab dulu Tuhan itu tidak kenapa? mau. Kau jawab dulu kenapa kau diusir Yesus? Bang, kenapa kau diusir? Iya, saya Berarti itu kan mau ajaran yang kau jelaskan. yakini itu gabrul salah. Karena Yesus Ya, Yesus jadi- itu ya tunjukkan di mana Yesus mengajarkan penebusan dosa. Tunjukkan itu. Pertanyaan tadi itu kau belum jawab. Mana Yesus mengajarkan Kan penebusan sudah dosa jelas. Saya waris? sudah Mana kasih Yesus tahu mengajarkan Daniel tadi, kekristenan? Kejadian pasal 3 ayat 15. Lari Oke. si kampret ke Jadi kejadian. Musa menulis tentang dirinya, dia sudah menjelaskan kalau kamu Wih, percaya kepada Musa, Musa tentunya menulis kamu tentang juga diri. percaya menerima aku. Orang. Itu kan kata Kata Yesus sengkel, elah, sendiri. Iya kan? Kalau otakmu itu bang, terlalu banyak makan babi jadi otakmu inilah. Ah, babi itu enak Keracunan Bunda. doktrin. Ayo rasa sedikit lah. Ya karena kau pemakan haram, kau pengikut Paulus, kata Paulus. Bukan, jangan ciptaan makan Tuhan unta saja, baik, sekali-kali tidak ada yang makan haram. babi Ya lagi. kalau kau makan haram kau bang, makanya otakmu beginilah agak-agak miring sedikit. Nah, sebenarnya unta juga larang sih haram. Cuma tidak apa-apa Kenapa lah. kau makan yang haram? Kenapa kau makan yang haram? Kenapa? Unta juga Karena kau larang. pengikut haram itu. Paulus. Iya. Unta juga larang Bunda. Di dalam imamat Nah itu aturannya. Masalahnya begini, perjanjian lama nempel di biblosmu, perjanjian lama nempel, itu aturan masih ada. Coba Kata Lukas, sekali-kali Lukas makan daging 16, babi, 17. enak sekali Bunda. Silakan Pak De. Orang stres. Dia. Pak Detuki nggak ada gambarnya. Doktrin karena banyak makan lemak babi, doktrinnya sudah menjalar di otaknya. Bagus Bunda. Kalau mau sehat, Ya. coba sekali-kali makan babi. Enak itu. Babi itu makanan haram, makanan menjijikkan. Coba baca Yesaya. Babi dan Unta tikus juga. binatang yang menjijikkan, dipersembahkan untuk dewa-dewa. Itu makananmu itu. Babi Unta dengan juga. tikus disejajarkan, Unta binatang juga menjijikkan. haram, Yesaya Bu. baca. Unta, lele yang biasa makan itu pecel lele. Itu juga haram. Dasar. Lanjut Guru. Kelinci juga haram di dalam imamat pasal 5. Tidak, yang tengah viral saat ini ya, bahwasanya apologet Kristen yang senang memakan babi itu, mereka ya menjadi kelakuannya macam babi, yang dimana babi itu akan merangsang apabila mana dia harus menjadi lawan sesama jenis dulu. Nah sekarang tuh rombongan Mualaf, kalian lagi kenapa pada di kena Islam HIV. mengharamkan babi? Kenapa? Nah itu ya takutnya nanti sama macam kalian penyuka burit gitu. Nah, Penyuka kenapa burit. Islam itu melarang babi?
Iya, takut nanti macam kalian kalau kami makan babi nanti kelakuan kami macam kalian penyuka burit itu apa kau tidak tahu ya bahasanya debater Kristen saat ini lagi pada kena HIV gara-gara kalian main sesama jenis gara-gara pengaruhnya dari babi itu tadi karena dari semua binatang hanya babi lah yang LGBT jadi babi LGBT. Nah, oleh karena memakan babi itulah perilaku kalian sama seperti babi menjadi LGBT. Saat ini pada kena Babi HIV. itu enak sekali, saudara. Nah, itu Sekali kali makan. makanya kalian terkena HIV. Nanti Nah. kalau Anda Itulah makanya hari ini dari golongan kalian debater Kristen pada kena HIV, main pedang-pedangan, sesama pedang kalian mainkan. Nah, ayo. nanti kalau Anda Karena mau itulah naik haji, karena efek dari makan daging babi itu tadi sesuatu yang diharamkan. Yesus tidak memakan babi, tapi kalian Kamu memakan alap. babi, maka perilaku kalian seperti itu. Nah, kamu alap kalau mau naik haji, itulah nanti Anda akan terjadinya. disuntik Itulah dan mengandung terjadinya. babi. Itulah terjadinya Saudara. orang-orang yang senang memakan daging babi dan itu Mau ke efeknya. Arab, Hari ini mau ke kalian Arab, Anda akan disuntik yang tengah mengandung viral babi. tuh. Tengah viral tuh dibongkar sesama Kristen sendiri. Ya. Pemain burit pada kena HIV dari golongan kalian. Itu bagaimana itu? Efek dari makan babi karena memang seluruh Iya, binatang kalau mau naik hanya babi haji, lah yang jadi Anda LGBT. wajib disuntik yang mengandung itu babi. makanya itu bagaimana menurut tanggapanmu cemana itu dari pihak Kristen ya debater Kristen pada kena HIV itu cemana? Jangan pula kau pula ini. Ini peraran dari mana Anda ini kompromi didapat ini? terus. Ini peraran dari mana ini? Kosmetik Udah itu tua, juga banyak tongol mengandung lagi. babi. Tan. Jadi tanggapanmu cemana itu dari golongan kalian itu debater Kristen pada main pedang-pedangan pada akhirnya kena HIV itu cemana tuh? Tanggapanmu cemana tuh? Efek dari makan babi tuh. Jadi tanggapannya cemana? Lu kok terserah? Jadi cara menanggulanginya cemana? Kita makan babi semua sehat. Iya itu yang sudah yang saat ini tengah viral itu cemana itu? Babi itu, Iya, yang saat ini tengah viral itu, yang tengah viral itu cemana itu? Menurutmu cemana? Tanggapanmu cemana itu? terserah. Kok terserah cemana? Saya- Maksudnya terserah cemana? Saya bukan Iya dokter. terserah cemana? Iya terserah cemana? Maksudnya terserah cemana? Jangan Ya, pula saya kan anakmu. bukan dokter. Jangan pula anakmu begitu juga nih. Yang saya tahu, setahu saya. Iya, jangan pula anakmu begitu juga nih. Ya, saya mau Yang saya tahu babi itu, Setahu Pak. saya. Yang saya tahu babi itu adalah setan. Ya, Jadi yang babi makan ngepet. itu setan-setan juga. Kami berbicara ada ayat, Bre. Jadi yang memakan babi itu setan-setan, maka mereka itu cara berpikirnya itu sengklek. Yang menyembah ditanya ini jawabnya begini begitu, lalu tidak ada jawaban. Betul itu. Yang menyembah Yesus juga setan, ya. Yang memakan babi juga setan. Babi itu juga setan. Jadi semua serba setan. Jadi penebusan dosa juga atas rencana setan. Adam jatuh ke dalam dosa juga rencana setan. Akhirnya setan-setan juga. Entah kenapa itu. Ajaran setan. Makanya Kristen itu ketika dialog dengan Gurunda, kebanyakan Kristen itu kesetanan. Setan makan setan. Coba kita urut-urutkan Akhi Dalbu. Dari Taman Eden yang dimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu oleh karena bujuk rayu setan, ya kan? Terus Itu juga ketika makan babi. Jatuh ke dalam dosa, ya kan? Lalu ingin ada penebusan dosa. Nah, yang merencanakan penebusan dosa dengan matinya Yesus di kayu salib itu juga setan juga. Lalu yang menyembah Yesus itu juga setan juga.
Lalu yang yang membunuh babi ke jurang itu atas kemauan setan juga. Jadi semuanya setan dan Kristen endingnya adalah penganut setan. Pro-setan. Pro-setan. Iya. Ada Awal unta bukannya ya, Ada diusir gara-gara babi diciptakan ya. dari setan. Ada unta Blender diciptakan kadang. dari setan, tetapi umat Allah minum kencing sama susunya. Mulai menghujat. Datang. Mulai menghujat. Setan Mulai menghujat, pro setan muncul. Unta Dalam diciptakan pro dari setan, setan betul? Itu Menangis dia, datang dia menangis. Itu ingusnya sudah dilap atau belum tuh? Jangan pula ingusnya masih di mulut. Kenapa turun dia? Turun Di dalam tambah, Yesaya, menghujat. di dalam Yesaya 66, pemakan babi dan pemakan tikus dan pemakan pararang semuanya akan dihanguskan oleh Tuhan dengan api. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya pemakan onta dan yang minum kencing onta akan dilalap dengan api. Silakan. Cari. Mau di perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian pegadaian atau perjanjian akad kredit, KPR rumah, motor, mobil, bom dan seterusnya. Cari. Di mana pemakan onta dan peminum kencing onta itu akan dibakar dan dihanguskan. Selayaknya Yesaya 66, pemakan babi, pemakan tikus, pemakan pararang semuanya akan dihanguskan oleh Tuhan dengan api. Silakan. Oke. Hoi Gurinda. Orangnya, Bang. Ya, tunjukkan. Gurinda. Tunjukkan ke saya. Gurinda, sabar, pelan-pelan, bro. Iya, tunjukkan dalilnya. Jangan terlalu Saya khawatir. kasih kamu dalil. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, dengan pedang. Orang-orang mati terbunuh akan sangat banyak oleh karena mereka makan babi, cicak, tikus, balau, pararang, kodok, buaya dan seterusnya. Ya, sekarang tolong kamu kasih saya dalil. Tuhan akan menghukum orang yang makan onta atau yang minum kencing onta. Di mana tertulis dalilnya? Silakan. Di hadis itu kan jelas unta terbuat dari setan. Lah, jelaskah tidak? Unta terbuat dari setan. Terus kenapa kalian minum kencingnya setan? Dalil saya minta Yesaya 66. Loh, Nomor 16, nomor 17, Tuhan akan menghanguskan dengan api pemakan babi dan pemakan binatang-binatang jijik seperti tikus, balau, pararang, kodok, monyet, gorila, buaya, biawak dengan api yang menghanguskan. Dalil Yesaya 66 nomor 16, 17. Tolong tunjukkan dalilnya di kitab yang kamu imani. Jangan kitab yang tidak kamu imani. Di kitab yang kamu imani bahwa pemakan onta dan peminum kencing onta akan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Silakan, dalilnya di mana? di dalam Alkitab, dengarkan saya Gurunda, mulut jangan terlalu jelek. Unta itu Dalilnya di dengarkan. mana pemakan onta, Oke. peminum kencing Oke. onta akan dibakar dengan api selayaknya Saya Kristen tunjukkan yang pemakan babi. saya Silakan. tunjukkan kamu dalilnya bahwa unta itu haram di perjanjian lama. Dalilnya mana Loh, pemakan onta? kau dengar Juma? Di Mulut mana jangan terlalu lancang. dalilnya pemakan Kamu percaya onta? enggak? Oke, dengar sekarang. Ini saya Di ikuti mana narasimu. dalilnya pemakan onta dibakar api? Saya ikuti narasimu. Silakan. Ya, itu kan termasuk binatang-binatang yang diharamkan. Saya tanya kamu Iya. sekarang, apakah unta di perjanjian lama tidak diharamkan? Jawab. Diharamkan. Nah, Matilah kau. sekarang hukum itu yang di perjanjian lama di Taurat itu berlaku untuk siapa? Matilah kau. Berlaku untuk siapa? Haramnya babi di dalam perjanjian lama berlaku untuk siapa? Monyet. Saya tanya sekali lagi. Kamu jangan Sekali standar lagi saya ganda. tanya. Ketika Sekarang sunat saya kami tanya tidak lagi. pakai, Saya dengarkan ulang dulu lagi. Saya ulang. Gurunda di sini, dengarkan saya. Berlaku Ketika sunat kepada tidak siapa? Berlaku kepada siapa haramnya babi di dalam kitabnya Bani Israel? Jawab. Oke, berlaku kepada siapa sunat itu?
Jawab dulu, baru saya jawab sunat. Oke, Jawab sunat itu dulu. berlaku kepada siapa? Jawab dulu, baru Oke. saya jawab ini. Oke. Setelah kau jawab, Kepada- berlaku Oke. untuk siapa haramnya onta di dalam perjanjian lama? Ya, Jawab. oke. Berlaku Kepada untuk mereka di zamannya Musa, oke. berlaku untuk Islam atau tidak? Oke, betul. Oke. Berlaku Sekarang atau sunat. tidak? Sekarang sunat berlaku untuk siapa? atau Oke. tidak? Sekarang sunat Berlaku untuk atau siapa? tidak? Sekarang Berlaku sunat tidak untuk siapa? haramnya onta Oke. untuk umat Islam? Berlaku enggak? Iya, oke, sudah oke. Tidak berlaku buat kau ya. Oke, apa? Berlaku sekarang tidak? Sekarang sunat untuk siapa? Paulus, Eh. Paulus, anak muridnya Bom. Berlaku tidak haramnya babi untuk umat Islam? Haramnya onta untuk umat Islam? Orang yang Berlaku menjalankan hukum Taurat maka itu berlaku. tidak? Berlaku enggak untuk umat Islam? Kamu percaya nggak hukum Taurat? Begini orang Paulus pintar. penyesat. Begini orang Mampus pintar. sudah kau kan? Oke, Mampus sekarang sudah sunat. kau kan? Sekarang sunat Oke. berlaku nggak untuk kalian? Kenapa berlaku untuk kalian sunat? Jawab. Sunat berlaku karena kami adalah pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Kita wasallam. bacakan dalilnya. Kita bacakan. Oke, Kita silakan. bacakan dalilnya. Sunat Silakan. perjanjian buat untuk keturunan Abraham. Ya. Oke, Apakah kalian silakan. masuk keturunan Abraham? Yang Kami bukan dinamakan keturunan Abraham, tapi Oke, baginda yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Abraham. Ayo. Juma. Ayo, apalagi? Oke, sabar, saya bukakan dalilnya. Sekarang Sabar, saya tanya. sabar. Gantian Supaya dong, umatmu- gantian. supaya umatmu gantian pintar. dong. Gantian. Sekarang kamu mencuri kitabnya orang Yahudi yang ada Bukan. perintah sunat di dalamnya. Kenapa kalian yang mencuri kitab orang tidak melakukan praktek sunat? Kenapa? Jawab. Ingin saya buka dalil ini. Dengarkan saya. Jawab. Saya akan- Kenapa kalian yang mencuri kitabnya agama Yahudi, tapi kenapa kalian membatalkan sunat? Jawab. Oke. Kasih saya Jawabannya? waktu. Saya bukakan Jawabannya? data. Saya bukakan data. Sama, Jawabannya? saya kan Jawabannya? dikasih data kok. Begini ke Jawabannya, berdebat, kan? Anda kan mencuri kitabnya Yahudi, menempel Ya, saya di buka kitabmu. datanya. Saya Jadi buka clipping. datanya. Besarkan Pertanyaan saya, kenapa Besarkan saya. orang Kristen tidak melakukan sunat? Jawab. Oke, besarkan saya. Gak usah, ngapain? Besarkan saya. Enggak usah, otakmu aja yang kau besarkan, enggak usah. Jawab. Aduh, Juma katanya gurunda tapi Timothy, Oke, saya jawab Timothy, muridnya. Saya jawab. Saya dengarkan. Ah, silakan. Dengarkan. Jangan Ya, pikir kendo ya. terus. Inilah Ya, makanya jangan perjanjianku. kau selalu kendu Bom. Kenapa selalu gagai pantatnya Bom? Oke. Makanya Bom Inilah- hamil karena kau selalu oke. ngagauli Bom. Oke, dengarkan. Saya jawab. Muhammad Rasulullah. Kenapa Dede, suka jangan gauli begitu, pantatnya Bom Ki. orang ini? Kau Saya bicara bela- kotor barusan. Saya bacakan ini, Ki. Jangan kamu menyerap. Kamu Makassar, Kenapa saya juga kamu Makassar, curi? Ki. Jangan Kenapa begitu. kamu curi Kita kitabnya sama-sama Yahudi, Makassar, Ki. tapi kamu tidak sunat? Kenapa? Oke, Karena saya kitabnya bacakan. Yahudi hanya dipakai sebagai alat untuk nyamar. Oke, betul. saya baca. Kamu mau saya baca? Silakan. Kamu mau data? Nanti tidak ada data, Silakan. kamu tertawa. Oke. Silakan. Inilah di dalam Silakan. Kejadian 17 ayat 10 inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu dan serta keturunanmu. Ingat ya. Oke. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Apa itu keturunan Ya. itu? Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat Oke. kulit ikatannya, dan itulah yang Oke. menjadi tanda perjanjian Terus? antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Anak yang berumur 8 hari, apakah muslim menjalankannya? Tidak. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli, yang harus kau sunat. Jadi, Maka dalam dagingmu perjanjianku menjadi perjanjian yang kekal. oke. Dan Itu orang yang tidak disunat, dengarkan dulu, dengarkan. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari orang yang Ya, mampuslah sebangsa. kalian. Ya, Mampuslah dengarkan. kau. Ah. Mampuslah kau.
Ternyata Saya orang bacakan. ternyata yang tidak disunat akan dilenyapkan. Oke. Dengarkan. Orang yang ya. tidak disunat akan dilenyapkan. Di 17 ayat 10 inilah perjanjianku. Allahu Akbar. Dengarkan saya jelaskan supaya kau paham. Inilah perjanjianku. Artinya di sini Artinya Abraham apa? dengan keturunannya, anaknya, orang Yang wajib budak sunat. yang dia beli. Dengarkan, budak yang dibeli yang tinggal di rumahnya itu yang harus disunat. Bukan orang Islam yang harus disunat karena itu bukan keturunan. Bagong. Jadi sekarang Makanya Islam sekarang jangan saya tanya. comot-comot. Sekarang Jangan saya tanya comot-comot. samamu. Sekarang saya tanya samamu. Siapa orang kedua setelah Abraham bersunat? Siapa orang kedua setelah Abraham dia bersunat bersama dengan Abraham disunat berdua? Siapa itu? Yang disunat bersama dengan Abraham bukan Ishak. Yang disunat bersama Abraham adalah Nabi Ismail alaihi salam. Dengarkan dulu. Kalau kau mengikuti ajaran Abraham, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi yang disunat bersama Nabi Ibrahim dengarkan. adalah Ismail, Ishak Dengarkan. belakangan. Sekarang saya tanya, kenapa Kristen tidak bersunat? Jawab saya. Padahal kitabnya Yahudi kalian sudah curi. Kenapa enggak sunat? Jawab. jawabnya ayat 10 nih keturunannya. Ya. Kenapa Keturunannya. Anda tidak bersunat? Sementara keturunannya. kitabnya keturunannya saja. Kenapa Ya, ini kan perjanjian aku dan kenapa engkau. perpuluhan masih ada di gereja sedangkan perpuluhan hanya untuk bangsa Lewi? Bilangan 18 nomor 21. Oke, Kena di kau. gereja mana kau temukan? Di gereja saya nggak ada. Di gereja saya nggak ada. Nggak ada tuh. Nah sekarang, gimana? Kalau engkau Sunat menjalankan tidak dijalankan. Perpuluhan masih dipakai. suratnya Ibrahim, dengarkan. Kalau kau menjalankan suratnya Ibrahim, maka Bilangan engkau harus sunat dengan kapak. 18:21 mengenai suku Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada suku Lewi segala persembahan perpuluhan di antara orang-orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan pekerjaan Ketika Abraham di kemah sunat pertemuan. pakai kampak, Jadi apakah Muslim perpuluhan sunat itu pakai kampak? perpuluhan itu adalah pusaka untuk Bani Lewi. Ketika Kenapa Abraham di sunat gereja pakai masih kampak? ada Kendu. perpuluhan? Kenapa bom-bom gendut masih terima perpuluhan? Apakah bom-bom itu suku Lewi? Padahal dia adalah suku Bulintong alias ikan lele. Dengarkan dulu lagi. Bilangan 18 nomor 24. Sebab persembahan perpuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus diberikan kepada orang Lewi saja sebagai milik pusaka. Terus kenapa Pak Bom Bom masih menerima perpuluhan? Kamu pikir Pak Bom Bom itu anak belut? Kena kau. Masih mau datang desa. Ilmumu tidak ada Juma, tidak ada ilmu. Ilmumu Orang tidak bicara. ada. Kenapa perpuluhan nyambung? Ilmu dari Kenapa mana ilmumu? perpuluhan? Kenapa Orang perpuluhan bicara apa, nyambung kau lari ke kemana? gereja? Kenapa perpuluhan nyambung ke gereja? Sedangkan Kita bicara perpuluhan sunat. hanya untuk bangsa Lewi. Kita bicara sunat, kau lari ke Sunat perpuluhan. Anda batalkan karena Anda bukan keturunan Israel. Ya, Anda betul. katakan tadi. Sekarang Ya. kenapa perpuluhan masih berlanjut di gereja? Kenapa? Kenapa Pak Bom Bom gendut perutnya karena perpuluhan? Ketika Abraham sunat pakai kampak, Kenapa engkau sunat pakai kampak? disikat gigi dari perpuluhan? Hei, kenapa Pak Bom Bom sekolah TK dari hasil perpuluhan? Ketika Abraham Kenapa sunat Kristen berdirikan anak-anaknya gereja disunatkan dari 8 hari? perpuluhan? Apakah Muslim Bukankah mensunatkan anak-anaknya perpuluhan 8 hari? itu hanya untuk bangsa Lewi, bukan untuk Kristen? Sesat. Gila dia. Sunat perjanjian kekal untuk bangsa Israel. Perpuluhan pusaka kekal untuk Bani Lewi. Kristen, orang Batak, orang Toraja, orang Papua, orang Manado, orang Timur Leste, orang Ambon, bukan Bani Lewi.
Cuma gitu. Memalukan dan memilukan. Sunat ditolak. Sabat itu perjanjian kekal Tuhan kepada Bani Israel. Keluaran 31 nomor 16-17. Sabat hari Sabtu ibadahnya orang Yahudi. Kenapa dipindahkan ke hari Minggu? Kena kau kan? Kena kau kan? Kitab Taurat itu Ulangan 33 nomor 4, Mazmur 147 hanya untuk orang Israel. Kenapa kitabnya orang Israel ada di Roma dan Yunani? Ya, memalukan. Kasian banget. Bombong kempes perutnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah ya. Kalian tidak akan pernah menang karena agama kalian itu bukan dari Tuhan, bukan dari para nabi. Agama kalian itu agama yang dibentuk oleh orang-orang bidat di tengah-tengah orang Farisi yang dijual kepada Romawi dan Yunani. Titik. Satu kali lagi saya bertanya, kalau kau bisa jawab, baru kau gurunda. Apalagi? Kenapa? Ali Imran 50. Iya, kenapa Ali Imran? Bacakan ke saya. Oke, sabar. Anak buahnya bom datang, bomnya ngumpet. Allah, Masya Allah. Kau itu kelas gurunda, kau tidak boleh main-main begitu. Kan kau harus mencerahkan. Iya, saya mencerahkan makanya. Saya mencerahkan. Pasti jangan main-main kayak gitu. Bom tidak pernah main-main begitu. Walah. Dia menghargai orang yang bertanya. Walah. Tidak percaya. Kalau Bom dengarkan, kalau Bom ditanya, dia menjelaskan Alkitab bukan mengais-ngais isi Al-Quran. Siapa Bom? Iya, Bom itu lebih mulia. Oke, saya bacakan. Bom saya tidak kenal. Maksudnya siapa Bom yang barusan kau sebut? Oke, saya bacakan. Hanya kami kasih. Dan aku dalam kurung kita ini perkataan siapa nggak tahu. Aku datang kepadamu tutup kurung membenarkan Taurat yang datang sebelum dan untuk menghalalkan bagimu sebagian yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu dengan membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Dengarkan saya, pertanyaan saya. Kedatangan Isa di sini dikatakan untuk menghalalkan sebagian yang telah diharamkan di Taurat. Pertanyaannya, apa yang dihalalkan oleh Isa di Al-Quran? Jelaskan saya secara Al-Quran, jangan kau mengais-ngais isi Al-Kitab. Ya. Baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, menghalalkan sebagian kemudian apa yang diharamkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Betul? Betul enggak? Ya, menghalalkan sebagian. Sekarang, oke. Sekarang Nabi Isa ini hidup di abad keberapa? Di abad pertama. Abad pertama. Berarti dia bercerita tentang oknum yang datang pada Bani Israel. Betul? Lanjut. Betul? Oke, berarti yang diceritakan ini adalah Nabi yang datang kepada Bani Israel. Al-Quran mengatakan bahwasanya beliau menghalalkan sebagian yang diharamkan kepada Bani Israel. Anda tahu hukum hari Sabat? Anda tahu? Tidak boleh melakukan apapun di hari Sabat itu. Anda pernah baca Matius 12 nomor 1? Saya sudah bilang jangan bawa Alkitab, jelaskan secara Al-Quran, bro. Untuk membuktikan kebenaran Al-Quran bagimu. Hei. Dengarkan. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun. Jadi Al-Quran menerangkan, aku datang Nabi Isa, aku datang kemudian menjelaskan tentang keadaan kaum bahwa
Nabi Isa alaihissalam pada masanya adalah ini juga dewa. Jangan nelpon pada saat orang live. Sorry, saya cancel. Jadi pada saat itu Nabi Isa alaihissalam diceritakan pada saat dia datang kepada kaumnya, beliau menghalalkan sebagian yang diharamkan. Oke? Nah, Di mana sekarang ayatnya? Ayatnya di mana? sekarang tunggu. Sekarang kami umat Islam beriman kepada ayat ini. Kami beriman bahwa Nabi Isa melakukan itu karena ini adalah kalam Allah. Kami tidak perlu kemudian mencari di mana itu, kapan itu terjadi. Tak perlu, karena kami beriman. Sekarang permasalahannya adalah ternyata betul di dalam kitabmu pada hari Sabat Yesus berjalan melalui ladang gandum dan para muridnya lapar lalu memetik gandum dan memakannya. Salah enggak Al-Quran? Mama. Salah enggak Al-Quran? Salah enggak Al-Quran? Kutanya sekarang kau, salah tidak Al-Quran? Salah tidak Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menghalalkan sebagian yang diharamkan? Salah tidak? Matius 12 nomor 1. Kau jawab secara Al-Quran. Yesus dan muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Berarti Al-Quran tidak salah. Ternyata betul Yesus terciduk memetik gandum pada hari Sabat. Nyolong, itu pun nyolong itu. Iya, itu pun nyolong, bukan meminta tapi menyolong. Artinya dia menghalalkan mencuri dan juga mengambil barang orang. Poinnya yang di apa poinnya? Keluaran 31 nomor 14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat. Sebab itulah hari Tuhan. Otakmu ada kan? Otakmu ada kan? Ada kan otakmu? Kan tadi ayatmu mengatakan di Ali Imran Ayatku mengatakan menghalalkan Ali Imran sebagian ayat yang 50. diharamkan. Di situ dikatakan Nabi yang datang kepada Bani Israel menghalalkan sebagian yang diharamkan. Itu menurut Al-Quran. Ini kejadian yang kurang lebih 700 tahun sebelum Al-Quran ini kemudian diwahyukan. Ketika ingin mengetahui aspek kebenaran, kalau Anda ragu, tanya kepada kitab sebelum Al-Quran. Benar tidak ada Nabi yang memetik gandum pada hari Sabtu? Matius 12 nomor 1, pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum. Para muridnya lapar lalu memetik butir gandum dan memakannya. Berarti apa yang terjadi terhadap Al-Quran itu dibenarkan dengan kitab yang datang lebih dulu. Keluaran 31 nomor 14. Haruslah kamu memelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pasti dia dihukum mati. Ini hukum yang datang kepada Bani Israel dalam hukum Taurat. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan bahwa hukum dibunuhnya orang yang melanggar Taurat, menurut Al-Quran Nabi Isa telah halalkan. Salah tidak Al-Quran mengatakan itu? Salah tidak Al-Quran mengatakan itu? Salah. Oh iyakah? Iya, sebab Yesus tidak pernah memetik gandum pada hari Sabtu. Masa sih? Ya, Yesus itu sangat memelihara hari Sabat. Di dalam kitab kami tidak ada Yesus itu melakukan kegiatan pada hari Sabat. Oh ya? Oh, salah Al-Quran berarti. Cek percek. Matius 12 nomor 1. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan melalui ladang gandum. Para muridnya lapar lalu memetik bulir gandum dan teman-teman yang di bawah saya bukan RK. Masya Allah, Al-Quran semakin benar adanya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sekarang kalau Anda tidak percaya dengan Al-Quran, saya kamikaze. Kalau Anda tidak percaya dengan Al-Quran, sekarang gini. Keluaran 31 nomor 14. Saya bacakan ya. Haruslah kamu pelihara Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusannya pada hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara sebangsanya. Pertanyaan saya, apakah Yesus merubah
kudusnya hari Sabat? Jawab. Bro, Yesus berkata, kalau untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan, untuk Pertanyaan menolong orang, saya. iya itu Yesus Pertanyaan berkata, saya. kalau untuk mengerjakan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan, Itu makanya, membangkitkan iya, itu orang makanya. mati, membangkitkan makanya orang Jesus mati, dukung. menyembuhkan penyakit, berarti nggak apa-apa. Berarti Iya, Yesus merubah hukum Taurat sebagian, betul? Iya. La 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 ingin menyorong kitab suci umat Islam, tapi ternyata Yesus metik gandum. Juma, tadi kita berbicara Ali Imran 50. Perjanjian di awal, kamu jangan pakai Alkitab. Berat memang. Berat. Bibelmu itu adalah cerita-cerita yang muncul dari abad pertama. Saya ulang lagi. Penulis kitabmu itu adalah wartawan-wartawan yang melakukan penyelidikan terhadap Injilnya Yesus pada abad-abad pertama. Untuk kamu yakin akan kebenaran Al-Quran ini, buka biji matamu, keluarkan dari biji matamu, lalu sampaikan ke kertas Bibel, baca. Apakah tertulis bahwa Yesus memetik gandum pada hari Sabtu? Kalau tidak, berarti tidak ada informasi yang bisa dijadikan sandaran orang di luar Islam untuk beriman kepada Al-Quran. Kalau umat Islam ada kitab Matius, tidak ada kitab Matius, ada kitab Keluaran ataupun tidak ada kitab Keluaran, atau tidak ada kitabnya orang Kristen dan kitabnya Yahudi, umat Islam tetap beriman kepada Al-Quranul Karim. Ini untuk Bagaimana Anda. kau menjelaskan Al-Quranmu tanpa kitab-kitab sebelumnya? Allah mau mengatakan, Saya kalau engkau dalam beriman kepada keraguan-raguan, kitab saya ini. Saya tidak pernah ragu. Saya beriman kepada kitab saya bahwa Nabi Isa menghalalkan sebagian yang telah diharamkan untuk Bani Israel. Saya beriman karena saya mengakui ini adalah kalam Allah. Ternyata benar bahwa Sabat itu adalah sesuatu yang diharamkan untuk dilanggar. Barang siapa yang melanggar Sabat maka akan dihukum mati. Ternyata Yesus dan murid-muridnya melanggar hukum kudusnya Sabat. Berarti kamu bilang Al-Quran bisa berdiri tanpa kitab-kitab sebelumnya. Lah ini kamu ambil, dengar, kamu ambil Bibelmu Matius, semua kitab Matius di atas muka bumi ini kau kumpulkan, semua kitab Matius di atas muka bumi ini kau kumpulkan, kau bakar api habis, jangan kau sisahkan. Kebenaran Al-Quran ini tidak akan pudar sedikit pun. Paham? Kau bakar kitab Matiusmu itu, kau bakar atau kau masukkan ke dalam karung goni, habis itu kau sorong masuk ke mulutnya bom-bom, tidak akan pernah membuat kebenaran Al-Quran ini bergoyang sedikit pun. Paham? Satu saja. Paham ente? Di dalam, bagaimana Paham ente? engkau mengartikan Al-Arab 157 tanpa memakai Alkitab? Coba. Dengarkan saya. Kenapa Anda loncat jelaskan. lagi? Kenapa Anda loncat lagi? Kenapa? Anda sudah keciduk tadi Karena engkau bahwa loncat. kebenaran Al-Quran. Karena Anda sudah membuktikan kebenaran Al-Quran, maka Anda loncat lagi. Oke? Saya tahu bagaimana engkau mengartikan Allahu Al-Arab Akbar. 157 Nangis, tanpa deh, jangan mengorek-ngorek nangis, Alkitab. Oke. Sekarang yang diterangkan di dalam Al-Araf, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyinal ummiyyin alladzina yajidunahu maktuban. Jadi dikatakan maktuban, tertulis kemudian di dalam Torah dan Injil. Ini yang perlu saudara pahami. Oke? Paham? Nah, sekarang permasalahannya adalah Ulangan 18 nomor 18, ada orang yang ditaruh firman di mulutnya yang menyatakan kemudian tentang kalam Kamu Allah, bilang tidak tadi tanpa berkata sedikit pun. Alkitab. Kamu tidak. Ya, sekarang begini, kau ambil kitab Taurat, kau masukkan Bisa semua di berdiri perutnya sendiri. bom. Ini tidak akan pernah berubah. Kau ambil kitab ulangan, kau kumpulkan kitab ulangan sedunia, habis itu kau masukkan ke perutnya bom-bom supaya hilang semuanya, tidak akan bisa merubah Al-Quran surah Al-Araf ini. Coba, ayo. Bisa berdiri Ayo. sendiri. Tapi Lucu, ente lucu. Ini Al-Quran
Al-Quran, ini Al-Quran surah Al-Araf. Apakah Rasulullah Muhammad SAW melakukan penelitian terhadap kitab ulangan lalu menulis ini? Tidak ada. Apakah Al-Quran ini dituliskan oleh Rasulullah Muhammad SAW setelah melakukan penelitian tentang ulangan? Cuma Jawab saya, Bahlul. Bahlul, kau pergi ke gereja, kau colek pantatnya Bombong, habis itu kau jilat tanganmu. Al-Quranul Karim, surah Al-Araf, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit tawrah wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibah wa yuhirrimu 'alaihimul khab. Ini tidak ada kemudian poin yang bisa Anda susupkan kemudian untuk mengatakan ini bukan kalam Allah. Justru yang perlu Anda pahami adalah saya ulang lagi, yang perlu Anda pahami adalah Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan bahwa orang-orang yang mengikuti seorang rasul, nabi yang ummi, yang tidak dapat membaca, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Torah dan Injil yang ada pada mereka. Ini kitab usianya 1400 tahun silam. Buku yang tertulis tulisan ulangan yang ada di genggamanmu itu baru ada di abad sekarang. Jangan-jangan kitabmu yang meniru di sini. Jangan-jangan. Saya curiga kitabmu yang mengambil dari Al-Quran. Oke? Karena Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah kemudian membaca kitab Taurat. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah membaca Injil karena dia buta huruf Ibrani, buta huruf Aramaik, buta huruf Yunani. Tidak pernah membaca kitab-kitab itu. Tetapi dia mengatakan dia telah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Dari mana beliau tahu? Kayaknya dia ngarang-ngarang saja. Oh ya kah? Biarin aja deh kalau dia ngarang. Yang penting kami umat Islam beriman dengan sepenuh hati bahwa ini adalah kalam Allah. Iman kami, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami bersaksi, berikrar, bertekad dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan raga bahwa Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan kebenaran berupa Al-Quran kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Anda mau terima atau Anda tidak terima bukan urusan kami. Anda mau percaya, Anda tidak percaya bukan masalah kami. Ini adalah iman kami. Begitu agama Anda masuk ke negara kami dibawa oleh penjajah kemudian, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ternyata kitab yang dituliskan 1400 tahun silam dicatat di dalam kitabmu yang baru dibikin tadi pagi bahwa Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub memilih seorang nabi untuk dibangkitkan sama seperti Musa, di mana mulutnya ditaruh kemudian firman, di mana nabi tersebut tidak berkata kecuali apa yang didengarkan dan yang ditaruh oleh Tuhan di atas mulutnya. Ternyata lebih dulu Al-Quran menerangkan, baru muncul kitabmu mengiyakan. Siapa salah, siapa yang hilaf, kami Islam atau ente oten. Siapa yang sesat, siapa yang keliru, kami Muslim atau kamu Pak Bom. Ini 1400 tahun. 1400 tahun ini, Bung. EGP dengan semua yang Anda katakan Torah, EGP dengan apa yang kalian sebutkan Injil. Ingat pesan Bang Suma, ingat. Sedangkan kitab kamu itu adalah hasil remahan-remahan yang direvisi di Amerika, direvisi di Indonesia, direvisi di Jepang, direvisi di sini, direvisi di sana, direvisi
Pokoknya direvisi. Tetapi masih mensiratkan kebenaran Al-Quran di dalamnya. Subhanallah. Siapa yang harus disalahkan? Kamikah yang salah? Kitab yang tidak lagi berasal dari Nabi Musa pun masih menceritakan tentang kebenaran Al-Quran. Kami tidak bisa membayangkan sekiranya kitabnya Nabi Musa alaihissalam, kitabnya Nabi Isa alaihissalam benar-benar terjaga dan sampai hari ini ada di tangan kami atau di tangan Anda. Pasti Anda akan meleleh liurnya melihat kebenaran Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kitab Anda direvisi, masih saja memperlihatkan dan mensiratkan indikasi kuat kebenaran Al-Quran. Ingat tadi ketika saya tampar kamu pakai sandal jepit, Anda membawa surah Ali Imran ayat 50. Apa yang Anda katakan? Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wali uhilla lakum ba'dallati hurrima alaikum. Kami tidak mau peduli apapun yang terjadi di bawah samudra kitab kalian. Kami tidak Anda mengambil pusing apapun gelombang irama yang terjadi dengan kitab kalian. Kami beriman kepada kitab kami. Al-Quranul Karim include semua perkataan firman di dalamnya. Tak peduli dengan kitab kalian, tidak peduli dengan agama kalian, tidak peduli dengan Tuhan kalian. Iman kami adalah Islam, kitab kami adalah Al-Quran. Kami beriman secara turun-temurun dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini berbekal kekafiran, kemunafikan dan laknat dari Tuhan pencipta langit dan bumi, Anda punya waktu membaca terjemahan kitab suci kami, maka Anda menemukan, oh, di dalam kitabnya umat Islam ada tertulis sebagai orang yang membenarkan Torah yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian hari yang telah diharamkan untukmu. Wah, bahaya ini. Ini Al-Quran niru kitab kita. Bahlul. Kitabmu itu baru dibuat mesin cetaknya tadi pagi. Itu pun masuk di bawah penjajah. Diterjemahkan tahun 1954. Lembaganya didirikan pada tahun itu. Al-Quran kami sudah 1400 tahun silam. Jangan kitabmu yang mengambil dari kitab kami. Oke? Apapun yang terjadi dengan kitabmu, apapun isinya, ikan belut kah, Pak Bombong pakai hak tinggi kah, Pak Bombong pakai kondek kah, Pak Bombong cukur kumis pakai garpu kah, kami tak peduli. Kami tak peduli. Ini Al-Quran tidak pernah bisa Anda goyangkan. Kalau kemudian Anda menemukan kesamaan dengan kitabmu, yang harus diselidiki di sini, kitab mana yang duluan? Al-Quran kah atau kitab terjemahan milik Anda? Kitab mana yang duluan? Al-Quran kah atau kitab yang dibawa oleh penjajah? La haula wala quwata illa billah. Ya, tapi cukuplah bagi kami Anda itu adalah lelucon yang mencoba kemudian untuk menegakkan benang basa, tapi tidak akan pernah mungkin. Bagi saudara-saudaraku umat Islam, di dalam Al-Quran seperti yang diterangkan tadi, manusia yang pernah janji saya 2-3 tahun yang lalu motor, ketika saya mampu membuktikan bahwa Yesus dicium oleh Maria, dan saya mampu membuktikan itu, ternyata dia bohong, tidak kasih saya motor, dan memang saya tidak butuh motor. Dia saja masih pakai sepeda ke kampus, ke rumah, ke pasar, borok-borok belikan saya motor. Diterangkan wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah. Jadi di sini dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam menghalalkan sebagian hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Hukum salah satunya yang datang kepada Nabi Musa adalah Keluaran 31:14, haruslah kamu memelihara hari Sabat, sebab itu adalah hari yang suci bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari sebangsanya. Alhamdulillah, ternyata terciduk Matius 12. Pada hari itu, yaitu hari Sabat,
Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi, lihatlah muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Apa kata Yesus? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimanakah ia masuk ke dalam rumah Tuhan? Dan bagaimanakah mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan? Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat dan dalam bait Tuhan namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuan atas hari Sabat. Salahkah Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam sedikit menghalalkan apa yang diharamkan kepada Nabi Musa? Mereka ingin mengatakan salah, tapi kitabnya mengatakan tidak salah. Mereka ingin mengatakan Al-Quran keliru, tapi kitab mereka yang menjawab sendiri. Mereka ingin memojokkan Al-Quran, tapi kitabnya sendiri yang menguraikan kebenaran itu. Ibarat kata ketika mereka berkata, hai kalian umat Islam, hai, jangan kau menggunakan HP, karena HP itu buatan kafir. Apa pasalnya rupanya? Carikan di dalam kitab saudara, barang-barang yang kalian bikin tidak boleh diberikan kepada umat Islam. Atau tunjukkan kepada kami umat Islam, barang-barang yang dijual oleh orang kafir selama itu tidak diharamkan dan dinajiskan, itu boleh untuk dilakukan perniagaan. Kalau ada dalil yang kami bantah, yang kami langgar, berarti kami salah. Kondisinya adalah kalau kami tidak membeli, siapa yang akan menggunakan HP iPhone yang paling mahal? Sedangkan orang-orang kafir membuat iPhone yang paling mahal. Pak Bom 2024 masih pakai HP yang terbuat dari kayu. Sedangkan Bang Suma sudah menggunakan iPhone 15, 16. Kalau Bang Suma tidak beli, lalu siapa yang akan membeli barang kalian? Allahu Akbar. Silakan Anda sibuk membuat HP. Saya lagi menunggu HP apa yang akan muncul 2024. Nanti kalau ada HP yang bisa disulap menjadi kapal selam, itu pun ku beli. Habiskan waktu kalian untuk berkarya, untuk dunia, kami habiskan waktu kami untuk beribadah. Pada saat kami membutuhkan HP, kami tinggal beli. Kami nggak perlu pucing. Pada saat kalian habiskan waktu membuat mobil yang mewah, kami sibuk waktu kami untuk beribadah kepada Tuhan kami. Begitu kalian menyelesaikan waktu kalian habis menciptakan membuat mobil yang mewah, kami tinggal beli. Tinggal pakai. Kalian dengan kata lain adalah budak-budak kami yang sedang bekerja untuk kami. Kalian yang bikin, kami yang pakai. Tepuk tangan untuk umat Islam. Allahu Akbar, takbir. Biarkan budak-budak kita membuat alat-alat yang canggih dan canggih, yang lebih canggih. Kita tinggal bayar mereka, upah mereka kita kasih dengan keringat mereka, kita bayar dengan fulus. Setuju? Setuju? Oke, silakan teman-teman. Masih ada yang mau ditambahkan? Saya mau sholat maghrib dulu ya. Ya, saya mau tambahin bang. Bang kalau Ya, mau beli silakan, HP silakan. terbaru beli 2 ya bang. Nanti kirim ke aku 1. Ya, kalau misalnya pekerja-pekerja kita itu mampu kemudian menciptakan HP yang membuat kita jatuh cinta terhadap apa yang mereka kerjakan siang dan malam, tanpa henti, tanpa makan, tanpa minum, dan bertengkar dengan istrinya gara-gara membuat HP untuk kita, nanti kita beli. Tapi kalau masih ke HP yang sekarang ini yang lipat-lipat 6 kali lipat, yang harganya 270 juta, ya nanti aja kita tunggu ya. Kasihan ya. Gitu ya. Oke, banggalah umat Islam yang mempekerjakan orang-orang yang membuat setiap hari siang malam menghabiskan waktunya membuat karya. Kita tinggal menikmati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Bangga dong. Iya, lanjut. Oke. Pasien selanjutnya silakan naik.
Kita butuh yang agama Kristen ya. Alah, males lah ini pasiennya. Coba typing di bawah agamanya ya, Kristen ya. Itu slot kosong itu buat Kristen ya. Kita mau diskusi untuk orang Kristen. Ya teman-teman yang di bawah yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Typing dulu di bawah. Banyak yang minta naik tapi agama Islam. Kristen lah, Kristen ya. Aku minta Kristen. Yang Islam gak usah typing kalian. Males lah. Jagal. Kau tuh, ya Allah, jagal. Aduh, sama kau jagal diskusi, jagal. Ya, sedikit menambah. Ada mungkin karena saking serunya sampai tidak terdengar. Jadi ketika Jesus itu melanggar hari Sabat itu ya, itu juga bukan berhenti sampai di situ. Bahkan Jesus sendiri pernah di hari Sabat itu mengadakan praktek perdukunan gitu. Jadi benarlah sudah apa yang Akhi Zuma sampaikan tadi ya, yang dimana Nabi Isa itu menghalalkan sebagian dari apa yang dahulu pernah diharamkan gitu. Jadi di situ ada Yesus itu menjadi dukun, sempat juga jadi dukun, maka ditegur oleh orang-orang imam-imam kepala itu, oleh orang-orang Yahudi, ya daripada dia mati, nah, katanya itu. Jadi selain daripada nyolong gandum di hari Sabat, juga mengadakan praktek perdukunan gitu. Oke, monggo silakan. Teman-teman, saudaraku seiman yang standby, Ustaz Sugi, Bang Musa, Bang Darbo, Bang Mutu, Buddha Rama, apakah kalian bersedia berdiskusi dengan nabinya Oten? Udah, naikkan saja. Naikkan saja, Uti. Siap. Lama juga tak ada. Udah nggak ada dia. Udah nggak ada. Nggak takut jadi bulan-bulan, makanya beliau kabur. Kami butuh Kristen ya saudaraku, yang Islam udah banyak. Kita mau diskusi ya, teman-teman yang Kristen yang mau diskusi. Teman-teman, hostnya itu Bang Juma, yang megang HP host itu Bang Juma. Jadi jangan ngomong host ini host kata. Hostnya itu Bang Juma, yang naik turunin aku, yang miutin aku. Memindahkan host bisa nggak? Gak bisa Bang. Nggak bisa ya? Emangnya Ya bisa udahlah, ini sabar Bang, ya. menjelma. Siap menjelma. Lu pikir saya Pak Bombo bisa menjelma? Oke teman-teman ya. Yang mana tenai lah kalian ten. Bang ada pasien gini Bang. Abang mau nggak Bang? Apa tuh? Iya sim. Udah ini udah ada simbut, udah di abang naikin. Ambon selamat sore, agama apa Ambon? Ambon. Mohon maaf, saya Islam. Oh, apa yang mau disampaikan? Silakan, sampaikan aja dulu. Nggak ada, tadi kepencet. Ya Allah, astagfirullah. Ya Allah, Pencet udah tadi, ya. mohon maaf. Iya, bye bye. Ini Bang, tunggu dulu ya. Cuman agak lari sedikit otaknya Bang. Nah ini Bang. Pasien selanjutnya. Salam pas. Ya jaga. Salam. Iya jaga salam pas. Nanya apa? Ini nih, surat Al-Baqarah 115. Apa isinya? Coba bacain dulu. Iya dibuka lah. Iya kok yang bawa data kok yang baca. Kalau kami bawa data kami baca. Bacain. Kok bawa data kok yang baca Bang. Buka lah Al-Baqarah 115. Iya buka baca. Iya buka aja. Astagfirullahaladzim. Mau bisa enggak sih? On cam-nya belum bisa ini, saya on cam-nya belum bisa. Tidak, kami tidak meminta on cam. Tinggal bacakan saja Enggak. apa bunyi ayat itu. Enggak ada ininya.
Kitabnya di sini nggak ada. Iya. Gak ada kitab. Jadi untuk apa? Kau naik kan tentu sudah ada persiapan. Iya, ini udah siap. Ini mau nanya Al-Baqarah 115. Ya itu coba apa bunyinya? Dibuka, coba dibuka, lupa saya. Loh kok malah kau menyuruh kami? Memangnya kami ini siapamu? Udah buka aja. Kami bawa Kita bahas data. bareng-bareng itu, kita diskusi tuh. Orang kau Buka yang aja. orang kau yang bawa kok. Udah buka aja. Ya, kalau Al-Baqarah kami tidak 115. bersedia, kalau kami tidak Iya, bersedia, nggak terus kau mau apa? Enggak usah. Ya, makanya jangan Enggak maksa. usah. Iya. Ya tak usah maksa. Enggak usah kalau enggak mau. Ayo, Terus kau mau apa ke sini? jaga. Terus kau mau Ya, itu mau nanya ayat itu. Nah, terus kalau kami tidak mau, terus kau mau apa? Enggak usah. Kalau nggak tidak mau, usah, nggak kalau tidak usah ya kau turun biar diganti Nggak mau. Kristen yang lain. Udah turun. Dia tuh lucu, dia tuh gak ada, udah turun itu. Gak ada otak, akalnya gak ada. Nanti ujung-ujungnya nanti nanya kehidupan itu ujung-ujungnya. Kita tahu karakter ini Uti, karakter Kristen satu ini tadi, makanya kita mesti saja, keras-keras saja orang-orang yang sudah kita ketahui karakternya ini. Kenapa? Tidak ada faedah. Tidak ada faedah, tidak ada ilmu yang dapat kita petik dari mereka-mereka itu. Ya, naik 10. Agama Kristen yang mau diskusi. Coba typing di bawah agamanya. Ayo, sambil nunggu Bang Juma sholat. Ya, naik ya. Banyak dulu agamanya. Oh, Merkafat Kristen. Oke. Bilang dong, dari tadi disuruh typing agamanya. Gak mau typing. Salah sendiri. Dari tadi aku suruh typing agama, gak typing. Ya kan? Ya, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Di sini belum ajar, iya memang belum. Sama kita Bang Juma Makassar. Kalau Makassar beda 1 jam sama kita. Makassar. Saya dah beri. Turun dulu, nanti tarik lagi turun dulu. Turun dulu. Dari tadi suruh typing agamanya nggak typing. Turun dulu terus minta naik lagi. Noise